Minta bonnya? Sebentar, $6. Makananmu benar-benar murah meriah. Porsinya besar, enak, dan murah. Ini tempat favorit baru, kru kami. Yang penting kamu kenyang. Hati-hati, besok mampir lagi. Sampai jumpa lagi. Ethan, Clara, apa yang membawa kalian? Kalian sudah makan? Aku siapkan 2 porsi. Babi kecap segar, jangan repot-repot, kami tidak kesini untuk makan. Ada apa? Yah, Ibu Clara sudah lama tidak bekerja. Dia sudah tua. Cari kerja susah. Clara dan aku sudah bicarakan. Kami ingin kamu biarkan dia mengelola restoran ini. Apa? Ethan, apa maksudmu? Restoran ini? Aku sudah kelola ini lebih 20 tahun. Kamu sudah jalani ini lebih 20 tahun, bukankah sudah waktunya istirahat? Bagaimana aku bisa? Restoran ini milik ayahmu. Dia meninggalkannya sebelum meninggal. Ini buah kerja kerasku. Hasil 20 tahun kerja keras. Bagaimana aku bisa menyerahkannya begitu saja pada orang lain? Itu nggak adil. Apa maksudmu dengan orang lain? Ibuku adalah besanmu, mertua Ethan. Kita keluarga, kan? Tepat. Ibuku hampir 60. Dia nggak punya penghasilan. Apa kamu benar-benar akan diam saja dan melihatnya memulung? Clara, itu nggak adil. Kalau ibumu mau kerja, aku bisa tanya-tanya dan bantu cari kerja. Tapi bukan restoran ini. Aku nggak bisa memberikannya. Bu, Kenapa kamu begitu egois? Kamu cuma mikirin diri sendiri. kita semua keluarga. Apa kamu nggak bisa mikirin Ibu Clara sekali? Dia wanita tua. Nggak ada yang merawatnya. Aku egois? Ethan, aku ibumu. Kamu mengharapku menyerahkan 20 tahun kerja kerasku begitu saja. Apa kamu pernah memikirkan aku? Aku memikirkanmu, makanya aku bilang kamu tinggalkan restoran itu, supaya kamu bisa nikmati pensiunmu. Lagi pula, Ibu Clara butuh penghidupan ini. Lebih dari kamu. Aku punya keluarga sendiri sekarang. Aku kepala rumah tangga, aku harus jaga kedua keluarga. Sejujurnya, kamu selalu meremehkan ibuku, dan itu sebabnya kamu begitu picik. Itu cuma restoran tua. Apa ini sepadan? Ini bukan restoran tua. Ini seluruh hidupku. Kamu mau restoran ini, sama saja dengan mengambil nyawaku. Cukup, cukup. Berhenti main drama nenek-nenek. Dan menangis sejadi-jadinya. Ayahku sudah tiada. Aku yang jadi kepala keluarga sekarang. Sudah putus? Kamu nggak punya pilihan? Arthur, anak kami sudah dewasa. Dia punya pikirannya sendiri, dan hatinya keras. Dia ingin aku memberikan restoranku pada ibu mertuanya. Apa yang harus aku lakukan? Margaret, aku dengar Ethan membuat keributan di sini tadi. Dia membanting meja, menuntut restoran itu untuk ibu mertuanya. Anak macam apa yang melakukan itu? Lihat dirimu. Bersembunyi di sini, menangis sendirian. Margaret, kamu terlalu baik dan terlalu lemah. Kamu sudah menjalani sebagian besar hidupmu. Kapan kamu akan mendahulukan dirimu sendiri, Brenda? Maaf, kamu harus melihat itu. Kamu belum makan malam, kan? Aku baru saja membuat pangsit babi dan kubis. Makanlah selagi masih panas. Kelaparan karena orang tak tahu terima kasih itu tidak sepadan, benar. Aku telah bekerja keras sepanjang hidupku. Sekarang bahkan restoran yang kusebut rumah akan diambil oleh anakku sendiri. Untuk apa? Ethan, aku memperingatkanmu. Ibuku berjuang membesarkanku, yang dia inginkan sekarang, hanyalah restoran itu. Apakah ibumu harus begitu picik? Sayang, jangan marah. Ibuku mulai pikun. Dia tidak mau mengerti. Jika kamu bahkan tidak bisa mengatasi ini, pernikahan kita berakhir. Tunggu. Ini semua salah ibuku. Percayalah, sayang, aku janji, restoran itu, aku akan pastikan ibumu mendapatkannya. Ibu, ini semua salah ibu. Ibu membuat Clara bertengkar denganku semalaman. Ibu macam apa? Apa? Ibu, mencoba membuat hidupku sengsara? Apa yang kamu katakan? Apapun yang terjadi, kamu harus memberikan restoran itu pada Ibu Clara. Ethan, apakah itu cara memperlakukan ibumu? Apakah itu cara anak laki-laki bersikap? Apakah itu Clara? Dia yang menyuruhmu? Lupakan siapa yang bilang. Ibu serahkan restoran itu atau tidak? Ibu, kalau tidak tahan sama saya, bilang saja. Kenapa terus cari ribut sama saya? Clara, jangan keras kepala. Kalian berdua duluan yang incar restoran saya. Clara, jujur sama diri sendiri. Selama bertahun-tahun menikah dengan Ethan, apa aku pernah menyakitimu? Waktu kamu melahirkan, ibumu terus bilang punggungnya sakit, jadi dia tidak mau bantu. Aku yang melayanimu.
Siang malam bolak-balik, melayanimu tanpa henti. Aku buatkan sup dan cuci pakaianmu. Cukup, cukup, cukup dengan cerita lama. Aku beri keluargamu bayi laki-laki besar dan sehat. Merawatku setelah melahirkan itu tugasmu. Kalau ibu benar-benar peduli padaku, putuskan sekarang. Kasih restoran itu ke ibuku, jangan cuma janji manis. Tepat. Aku membesarkannya seperti anakku sendiri. Kukira ketulusan akan dibalas. Lalu apa yang kudapat? Orang tak tahu terima kasih seperti dia. Cukup. Ibu, Aku beri ibu 2 hari lagi. pikirkan baik-baik. 2 hari lagi, restoran ini untuk ibunya Clara. Kalau ibu setuju, aku masih akan panggil ibu. Kalau tidak, Kalau tidak, apa? jangan terlalu memaksaku. Ini anak yang kubesarkan, memberi makan dan membersihkannya. Dia lupa ibunya demi istrinya. Ibuku telepon lagi. Uang saku kecil yang kita kirim tidak cukup sama sekali. Rumah jelek di kampung bocor setiap kali hujan. Rematiknya kambuh lagi. Sakitnya bikin dia begadang semalaman. Kita nggak bisa terus begini. Setelah kita dapat restoran itu, kita bisa bawa ibuku ke sini. Semua masalah ini selesai, dan kita akhirnya bisa tenang. Kamu bisa urus ibumu atau tidak? Jangan khawatir. Aku darah dagingnya sendiri. Aku mungkin perlu mengaduk lagi beberapa kali, tapi dia akan menyerah. Lihat saja. Bu, 2 hari sudah habis. Apakah kamu setuju? kalau aku tidak, apa yang kau lakuin? Kalau kamu menolak, kalau kamu gak setuju, artinya kamu gak peduli padaku sebagai anak. Baik, mulai sekarang, Kamu bukan ibuku lagi. kita putus hubungan. Kamu. Nanti, jangan harap aku merawatmu di hari tua. Ethan, kamu tahu apa yang kau katakan? Kamu memaksaku. Selama hidupku, aku gak nyangka anakku sendiri bakal bilang hal gitu padaku. Baik, ku setuju. Benarkah? Tepati janjimu, Bu. Yang udah terucap ya udah. Aku nggak akan ingkar. Restoran itu miliknya besok. Sekarang keluar dari sini. Halo, sayang, ibuku akhirnya setuju. Kita berhasil. Tempat ini terlalu kecil. Untung aku gak rewel. Bu Jenkins, untuk makanan cepat saji, kuncinya kebersihan dan harga murah. Ini resepku, dan pelanggan tetap preferensi rasa. Pak Carter gak bisa pedas. Mandor Ross lebih suka makanan rebus lembut. Kenapa rewel? Cuma masak masal? Sesusah apa? Di kampung, aku masak pakan babi di panci gede, puluhan tahun, kan sama aja. Nyonya Jenkins, itu tidak adil. Kamu nggak bisa bikin makanan cepat saji seperti ampas babi. Aku sudah menjalankan warung ini selama 20 tahun. Aku tahu apa yang pelanggan hargai. Mereka kerja fisik berat. Makanannya harus mengenyangkan. Yang terpenting, Bahan-bahannya harus bersih. Kalau makanan bikin mereka sakit dan mereka bolos kerja, itu serius. Bu, maksudnya apa? Apa kamu meremehkan ibuku karena dia dari desa? Clara, bukan itu maksudku. Aku hanya menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Begitu mulai cerewet, nggak pernah berhenti. Kami semua tahu cara masak. Kami nggak butuh kamu ngatur-ngatur kami. Cukup, Bu. Warung itu sekarang milik ibunya Clara. Berkemaslah dan pergi. Kamu hanya menghalangi. Arthur, maafkan aku. Hasil kerja seumur hidup yang kita bangun selama puluhan tahun, aku hanya menyerahkannya begitu saja. Halo, Ethan. Aku sesak napas. Aku merasa tidak enak. Bisakah kamu antar aku ke rumah sakit? Kenapa harus ke rumah sakit? Aku sibuk. Aku benar-benar nggak enak badan. Ayolah, Bu. Kamu kan selalu sehat seperti kuda. Kenapa kamu bisa sakit tepat setelah menyerahkan warung? Kamu cuma kesal soal itu. Jadi kamu pura-pura begini demi ganggu aku. Aku. Bukan. Hentikan sandiwara. Minum air hangat saja. Dengar, aku akan makin sibuk. Kamu nggak jualan lagi, jadi kamu nggak ada kerjaan. Mending kamu pindah ke panti jompo dan berhenti menyusahkan kami. Margaret, aku datang menjengukmu. Apa yang terjadi padamu? Tunggu, Margaret, aku akan antar kamu ke rumah sakit.
Margaret. Kamu akhirnya sadar. Apa yang terjadi padaku? Bu, maaf, saya punya kabar buruk. Hasil tes menunjukkan ada bayangan besar di paru-paru Anda. Diagnosis awal kami adalah kanker paru-paru. Apa? Kanker? Mungkin Anda salah. Bagaimana ini bisa terjadi, Margaret? Ya Tuhan, seluruh hidupku hanyalah penderitaan. Warung yang kujalani 20 tahun hilang. Anak yang kubesarkan sejak lahir juga tidak menginginkanku. Dan sekarang, aku akan kehilangan nyawaku juga. Margaret, jangan putus asa. Kamu tahu pepatah. Bagaimana bunyinya? Selalu ada jalan. Maaf, panggilan Anda belum bisa dijawab. Silakan coba lagi nanti. Ethan, akhirnya aku. Lihat siapa dirimu sebenarnya. Mulai sekarang, aku akan bersikap seolah tidak punya anak. Aku lihat Ethan tumbuh dewasa. Bagaimana dia bisa menjadi seorang bajingan? Brenda. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke panti jompo. Apa? Panti jompo? Kamu gila? Tidak. Sama sekali tidak. Kalau bukan ke panti jompo, kemana lagi aku bisa? Jangan ngomong gitu. Ethan mungkin tidak peduli padamu, tapi aku peduli. Tinggallah bersamaku. Aku akan merawatmu. Aku tidak bisa. Brenda. Lihat aku. Aku tahu kesehatanku sendiri. Aku semakin parah setiap hari. Suamiku meninggal muda. Sekarang Ethan dan Clara juga tidak peduli. Aku takut. Suatu hari aku akan mati di sini sendirian. Tidak ada yang tahu sampai tubuhku mulai membusuk. Jangan ngomong gitu. Panti jompo. Setidaknya aku punya tempat tinggal. Brenda. Kamu juga makin tua. Kamu masih harus menjaga cucuku. Itu sudah cukup berat. Aku nggak bisa membebanimu juga. Baiklah, Ibu akan tinggal di kamar ini. Yang dekat jendela adalah tempat tidur Ibu. Silakan bereskan barang Ibu. Terima kasih. Aku kerja keras seumur hidupku, dan ini semua yang bisa aku kumpulkan. Kankerku tak bisa sembuh. Arthur. Ini tempat aku menghabiskan sisa hidupku. Ada penghuni baru. Ibu, dari wajah ibu pasti belum 50 tahun. Kenapa datang pagi-pagi ke tempat seperti ini? Di mana suami ibu dan anak-anak ibu? Kenapa mereka tidak di sini merawat ibu? Suami saya meninggal muda. Kesehatan saya tidak baik. Saya punya macam-macam penyakit. Saya tidak mau jadi beban di rumah. Saya kesini untuk cari ketenangan. Sama. Begitulah keadaan sekarang. Kita sebagai orang tua menghabiskan hidup merawat anak-anak. Kita berikan seluruh hati kita, lalu khawatir jadi beban di usia tua. Begitu kita tua dan tidak berguna lagi, mereka buang kita ke panti jompo. Anak-anak muda ini, berapa banyak yang punya hati nurani? Bau apa itu? Dibanding masakan Margaret, ini beda langit dan bumi. Jauh banget. Betul. Makanan ini hambar banget. Lihat porsi dagingnya. Mereka kasih makan kucing. Dulu Margaret kasih potongan daging besar menumpuk seperti gunung. Kenapa teriak-teriak? Ini makanan kantin. Bukannya rasanya sama semua? Kamu tahu nggak berapa mahal daging? Satu porsi cuma $6, dan nasi serta sup bisa tambah gratis. Itu cukup buat kenyang. Mau pesta kerajaan mewah juga? Setidaknya ada sedikit daging. Kalau supnya, sup rumput laut telur ini dulu ada serpihan telur asli di dalamnya. Sekarang lihat punya kamu, cuma kuah hambar. Apa bedanya dengan air cucian piring? Betul. Yang penting bisa menghilangkan haus. Kalian ini pelit banget. Kalian bayar sedikit dan merasa jadi raja? Cuma bisa komplain. Saya selesai makan. Babi pun ogah makan ini. Saya nggak akan balik lagi. Ayo, kita makan di tempat lain. Menjijikkan. Dasar orang miskin. Ya jangan makan. Aku juga nggak perlu melayani kalian. Makan malam sudah siap. Makan malam siap. Cepatlah makan. Jangan lambat-lambat. Apa yang kau lakukan, nenek tua? Kau mau cari masalah denganku? Makanan ini gosong sekali. Aku hampir tak bisa menelannya. Jangan begitu. Dia tidak sengaja. Dia sudah tua. Pencernaannya peka. Kasihan dia. Kalau merasa bisa lebih baik, layani dia sendiri. Kalau tidak suka, masak sendiri. Kini kalian tinggal di sini, ikuti aturan tempat ini. Kamu, Hentikan.
Apakah aturan panti jompo membolehkan memperlakukan lansia begini? Dia muntah di mana-mana. Masa aku tak boleh bicara? Kenapa menurutmu dia muntah? Kau pasti tahu alasannya. Kau menyajikan makanan seperti ini, dan sebut itu menjalankan tugas? Tapi, bukan aku yang memasaknya. Panggil penanggung jawabnya. Baiklah. Sial sekali nasibku. Kalian berdua bersihkan ini. Bibi, biar ku bantu. Jangan, anak muda. Nama saya Henry Sterling. Saya sukarelawan di sini. Bibi, jangan berdiri saja. Pergilah beristirahat. Terima kasih, anak muda. Tidak apa-apa. Saya kesini untuk mencari pengalaman dan melakukan hal bermanfaat. Bibi, jika butuh bantuan, Bibi bisa selalu temui saya. Jarang ada anak muda sebaik dia lagi. Ya ampun, cari uang di restoran ini susah banget. Ini bikin tulang tua ini remuk. Bu, ada apa? Bukannya seharusnya gampang? Gampang? Apaan? Resep mertuamu yang jelek itu bilang sayurnya harus segar hari itu juga, dan harus pakai minyak kedelai berkualitas. Aku harus ke pasar sebelum subuh, milihin sayur sepanjang pagi, terus pulang, cuci dan potong. Punggungku sakit banget, nggak bisa tegak. Setelah semua itu, satu porsi cuma laku $6, paling bisa dapat berapa? Bu, apa ibu bodoh? Siapa peduli resep yang dia tinggalkan? Bukannya pelanggan kita itu kuli bangunan kelas bawah dari proyek dekat sini? Apa mereka tahu soal kualitas? Pantas mereka dapat makanan seenak itu? Tepat. Ke pasar grosir aja, beli yang murah. Biar agak layu, kenapa? Setelah dimasak, kelihatannya sama. Dan jangan beli minyak mahal-mahal. Hemat uang di mana bisa. Clara, ide bagus itu. Aku bilang, aku tadi mikir. Banyak minyak sisa di piring pelanggan. Aku akan saring dan simpan buat masak besok. Mereka selalu komplain soal daging. Aku beli grosir. Daging beku tua yang paling murah. Siapa yang bisa bedain? Bu, gitu dong. Kita di sini cari uang, bukan amal. Sayang, bagaimana ibumu dengan restorannya akhir-akhir ini? Dia baik-baik aja. Ibuku lebih semangat dari sebelumnya. Bagus. Kalau begitu, kita bisa berhenti memberi ibumu uang bulanan bulan depan, kan? Apa? Berhenti memberinya uang? Siapa yang memberimu hak? Kenapa kamu marah-marah? Waktu ibuku yang mengelola restoran, dia dapat uang lumayan tiap bulan. Sekarang ibumu yang ambil alih, dan bisnisnya lancar, dia punya penghasilan sendiri, kenapa kita masih harus bayar uang bulanannya? Mana bisa sama? Ibuku baru ambil alih. Dia nggak tahu daerah atau bisnis ini. Paling bisa dapat berapa? Lagi pula, dia ibuku. Apa salahnya memberi dia uang? Aku nggak bermaksud apa-apa, aku cuma... Kamu cuma benci ngeluarin uang. Dengar ya, Ethan. Uang bulanan ibuku nggak akan dikurangi sedikit pun. Bisnis lancar, lalu kenapa panik soal uang bulanannya? Apa yang sudah dilakukan Ibu Clara terhadap restoran itu? Hei, pemula. Selalu berlagak suci, mencoba membuat kami terlihat malas. Pak Dawson ingin berjemur. Aku baru mendorongnya keluar. Apa urusanmu? Aku tidak suka melihatnya. Kalau kamu suka melayani orang begitu, kenapa tidak jadi perawat? Berhenti berlagak Mother Teresa. Apa sih yang kau bicarakan? Tugasmu merawat para warga, bukan bikin masalah? Haruskah aku panggil direktur? Jangan ancam aku dengan direktur. Maaf merepotkan lagi, Nak. Aku tidak pandai bicara. Aku tidak tahu cara berterima kasih padamu. Tolong, jangan katakan itu. Kamu adalah orang yang diperlakukan tidak adil. Henry, boleh aku tanya sesuatu?
Aku tidak yakin apakah sebaiknya. Kamu masih muda sekali. Kenapa kamu mau jadi sukarelawan di panti jompo? Menghabiskan tiap hari dengan kami orang tua pasti membosankan. Dunia terlalu sibuk, dan orang-orang rumit. Aku mendirikan perusahaan sendiri, dan menjalankan usaha kecil, semuanya berantakan awal tahun ini. Stres mulai mempengaruhiku, jadi aku istirahat, dan mengganti suasana. Aku kesini jadi relawan, ini membuatku tenang. Jarang sekali. Luar biasa, kamu bisa melambat dan merenung. Kamu akan jadi hebat suatu hari. Semoga ibu benar, dan berhenti memanggilku anak muda. Kedengarannya terlalu formal. Panggil saja Henry. Baiklah, Henry. Ayo, kita pergi. Hei, kalian. Kenapa kalian tidak makan di tempat Margaret belakangan? Jangan bikin aku mulai. Sejak Margaret menyerahkan tempatnya, makanan jadi nggak bisa dimakan. Bener, rasanya lebih buruk dari ampas. Supnya cuma air, tanpa setetes minyak, bahkan sayurnya busuk. Terakhir, aku bahkan nemu lalat mati di makananku. Hampir bikin aku muntah. Kami banting tulang untuk setiap sen yang kami hasilkan. Kenapa bayar untuk bikin sengsara? Sekarang kami semua ogah ke sana. Kok bisa begini? Ngomong-ngomong, Brenda, kami semua penasaran. Margaret mengelola tempat itu selama lebih dari 20 tahun. Dia jujur dan pandai masak. Kenapa tiba-tiba dia berhenti? Ya, kenapa? Setiap keluarga punya masalahnya. Ethan, sejak Ibu Clara mengambil alih restoran ibumu, makanan jadi buruk dan kotor, bisnisnya makin buruk setiap hari. Tempat itu hampir tutup. Bicara sama ibu mertuamu. Jangan biarkan dia menghancurkan reputasi yang ibumu bangun selama puluhan tahun. Baru beberapa hari, dan dia sudah merusak nama tempat itu, seluruh lingkungan tahu, ngapain sih dia? Apa-apaan yang ibumu lakukan pada restoran ini? Semua tetangga datang komplain, bilang masakannya nggak bisa dimakan. Ethan, kenapa kau teriak-teriak padaku? Ibuku sudah tua, dia baru ambil alih tempat ini, gak semudah itu. Cuma dia yang kerja di sana, gimana kau harap dia bisa ngikutin? Kalau dia nggak bisa ngikutin, apa artinya dia bisa bikin tempat ini jadi tempat sampah dan langsung menyinggung pelanggan setia 20 tahun? Ibuku dulu juga melakukannya sendirian, kan? Ibumu. Kalau ibumu begitu hebat, kenapa kau usir dia? Sekarang ada masalah, terus kau datang ke sini teriak-teriak padaku, kalau kau jago, masak sendiri. Kemana aja ibuku akhir-akhir ini? Kenapa dia nggak menjawab? Henry, ada apa? Nggak apa-apa, masalah perut yang biasa aja. Aku tadi bantu pindahin barang staff, dan jadi nggak sempat makan. Oh, kasihan kamu. Kamu masih muda dan sehat, tapi jangan memaksakan diri seperti ini. Tunggu dulu, aku buatin kamu makanan. Nih, makan selagi hangat. Ini bagus untuk perutmu. Rasanya, Ada apa? Nggak enak? bukan. Luar biasa. Rasanya. Ini persis seperti buatan ibuku, sama seperti yang dulu dia masakin buat aku, sama persis. Henry, ada apa? Tidak apa-apa. Aku kepikiran ibuku, sayang sekali. Ibuku sakit, dan meninggal waktu aku remaja. Rasa mie ini sama seperti yang ibuku dulu buatkan aku. Aku tidak bisa menahannya. Maaf. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa, Margaret. Pertama kali aku lihat kamu, aku merasa sangat nyaman denganmu. Kamu tidak cuma mirip sedikit seperti ibuku, kamu bahkan punya kepribadiannya. Ibuku mengajarkanku sejak kecil untuk menghormati yang lebih tua, mencintai yang muda, dan bersikap baik. Kamu juga sama hangat hatinya. Karakter baikmu menunjukkan kamu punya ibu baik. Semua yang kamu lakukan selalu mengingatkanku padanya. Mie malam ini membuatku merasakan apa yang belum kurasakan sejak dia meninggal. Rasa yang kuingat, yang belum pernah kucicipi sejak dia pergi, seperti itu menyembuhkan luka di hatiku dari semua tahun ini. Terima kasih, Margaret. Dasar anak konyol. Itu hanya semangkuk mie.
Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kadang aku tak bisa menahan bertanya-tanya. Kalau kamu ibu kandungku, bukankah itu indah? Kalau aku punya anak perhatian dan peduli sepertimu, aku akan tertawa dalam tidurku. Sayang sekali. Tapi tidak ada kata jika. Aku lakukan? Anakku sendiri tidak tahan denganku. Dan dengan sakitku ini, aku tak punya banyak waktu tersisa di dunia ini. Ibu, Kenapa tempat ini kosong saat jam makan? Jangan mengeluh padaku. Tempat kumuh ini membunuhku. Aku bekerja dari pagi sampai malam, dan tidak seperti uang yang kau bilang akan kudapatkan. Aku sudah hitung. Setelah sewa dan utilitas, hampir tidak tersisa. tidak mungkin. Dulu waktu Ibu Ethan yang mengelolanya, aku juga biasa ke sini. Pada jam segini, sudah pasti ada antrean panjang, Bu. Apakah itu masakan Ibu yang tidak disukai para pekerja? Siapa peduli rasa? Kalau sudah matang dan mengisi perut, itu sudah cukup. Para buruh murahan itu terlalu pelit dan banyak maunya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sepanjang hari sepi, itu tidak akan berhasil. Aku sudah memikirkannya. Kita naikkan saja harganya. Dulu $6. Sekarang $8 per porsi. Aku bisa mengimbanginya dengan menjual lebih sedikit. Tapi, Rasa apa ini? Sayurnya pahit, dan dagingnya busuk, Bu. Ibu tidak bisa terus begini. Apa ibu sudah lihat buku resep yang ibu tinggalkan untukku sebelum ibu pergi? Untuk apa repot dengan buku resep? Membeli bahan berkualitas terlalu mahal. Aku bekerja dari pagi hingga tengah malam. Hampir mati. Apa aku tidak boleh sedikit mengambil jalan pintas? Ibu hanya ingin mengambil jalan pintas. Sekarang makanan rasanya tidak enak, dan ibu menaikkannya menjadi $8. Siapa yang mau datang kalau terus begini? Apa itu cara bicara padaku? Kalau kamu tidak suka masakanku, masak sendiri. Aku bilang padamu, bulan depan, uang belanjaku harus naik. Tempat sialan ini nyaris tidak untung. Sial. Ibuku bekerja keras untuk menjalankan tempat ini selama lebih dari 20 tahun, dan dia menghancurkan reputasinya dalam beberapa hari. Sekarang seluruh tetangga membicarakan aku di belakang, bencana banget. Aku pergi ke restoran itu hari ini. Makanan itu nggak layak dimakan. Aku tidak seharusnya mendengarkanmu dan memaksa ibuku memberikannya ke ibumu. Dan sekarang lihat, reputasi kita hancur, dan kita nggak dapat sepeser pun. Ethan, apa maksudmu? Apa aku menodongkan pisau ke lehermu dan maksa kamu ambil restoran itu? Kamu sendiri setuju. Sekarang ada masalah, dan kamu salahkan aku? Aku mau rawat ibuku dan biar dia nikmati pensiunnya. Salahnya apa? Dan kamu masih kritik dia? Aku yang kritik dia ngusir semua pelanggan. Sudah, aku mau main mahjong bareng teman. Aku nggak sempat dengar omong kosongmu. Margaret, aku belikan ibu sesuatu. Tidak, kamu nggak boleh gitu. Ini mahal banget, aku nggak nerima ini. Tolong, ibu terima. Mie yang ibu buat untukku malam itu adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima. Wajar aku, balas budi ibu. Itu cuma mie doang. Harganya nggak seberapa. Lagi pula, aku selalu dekat dengan ibu. Mungkin kita ditakdirkan bertemu. Ibu selalu pakai baju sederhana. Setelah kerja keras seumur hidup, sudah waktunya ibu memanjakan diri. Tolong, ibu terima. Aku sudah hidup selama ini, dan belum pernah ada hadiah untukku. Henry, terima kasih. Makasih. Aku yang harus berterima kasih padamu, Margaret. Saat ibuku masih hidup, aku selalu bermimpi setelah aku dewasa dan punya uang, aku akan membelikannya perhiasan tercantik. Aku akan ajak dia cobain semua makanan enak. Sayangnya, aku tak pernah dapat kesempatan itu. Anggap saja ini penebus penyesalan itu. Melihatmu memakainya, membuat sakitnya sedikit berkurang. Aku bekerja keras, membesarkan Ethan. Bahkan aku memberinya restoran itu. Tapi dia tak peduli aku hidup atau mati. Tapi Henry, yang bahkan bukan saudaraku, memperlakukan aku begitu baik. Ya Tuhan, ini berkah atau kutukan? Bayar. Kamu tidak lihat? Harga naik, $8. $8? Lihat sendiri. Apa-apaan ini di piringku? Makanan ini tidak layak $8. $4 saja sudah kemahalan. Kalau mahal, jangan dimakan. Kamu sudah makan semua, sekarang malah ngomel. Bayar. Kamu, Kita semua di sini untuk masakan Margaret. makanya kami datang.
Kamu baru bertanggung jawab beberapa hari. Dan kamu sudah mengusir semua pelanggan tetap. Kalau nggak bisa jualan, jangan. Kembalikan restoran itu ke Margaret. Tepat, aku sungguh tidak tahu apa yang dipikirkan Ethan. Dia sudah gila karena dengar bisikan istrinya di ranjang. Dan biarin kamu hancurkan kerja keras ibunya. Kamu perempuan tua busuk. Kamu panggil siapa perempuan tua busuk? Oh, ayolah. Pecundang tak punya uang, keluar kalau nggak bayar. Wah, jantungku kumat. Kamu. Kamu wanita gila. Keluar. Kalian semua, keluar. Kalau nggak makan, keluar. Pak Sterling, kapan tepatnya Anda kembali? Kami punya beberapa kontrak besar yang menunggu tanda tangan Anda. Tidak usah buru-buru. Mereka bisa menunggu beberapa hari. Tapi, Pak Sterling, tidak ada yang lebih penting dari ini. Ada orang penting yang butuh saya di sini. Kita sudah tua sekarang. Kita harus terima perlakuan buruk ini. Saat kita bayar untuk tinggal di sini, mereka janji 4 lauk dan sup. Tapi sekarang, kita hampir tidak kebagian makanan. Kita yang terjebak di sini adalah orang tua tak berguna yang tidak diinginkan. Ayolah, jangan terlalu sedih. Aku akan beli bahan makanan dengan uangku sendiri malam ini dan masak sendiri makanan yang layak untuk semua. Henry, Bisakah kamu pergi ke pasar dan beli daging serta sayuran segar? Aku ingin buatkan makanan yang layak untuk semua. Margaret, apa yang kamu lakukan? Simpan uangmu. Aku yang beli bahan makanannya. permisi. Bolehkah kami menggunakan dapur kafetaria? Aku ingin memasak untuk para penghuni. Tentu tidak. Dapur tidak boleh digunakan. Siapa yang bayar kalau ada yang rusak? Tidak mungkin. Ini seharusnya cukup untuk biaya dapur. Baiklah, silakan. Tapi biar saya perjelas satu hal. Saya tidak bertanggung jawab kalau ada yang sakit. Enak. Sejak pindah ke panti jompo ini pertama kalinya saya merasakan makanan yang layak seperti ini. Margaret, kamu senang sekali. Tentu saja dong. Aku sudah hampir 30 tahun bekerja di dapur. Aku tak punya banyak, cuma masakanku. Tapi melihat semua orang makan dengan lahap benar-benar menghangatkan hatiku. Sebagian besar penghuni lainnya telah berjuang sepertiku. Sebagian besar hidup mereka. Jika aku bisa kasih mereka makan layak, maka semua kerja keras itu terbayar. Margaret, aku sudah lama mau tanya sama kamu. Kamu orang yang baik banget, masakanmu yang enak banget. Gimana kamu bisa pindah ke panti jompo sendirian? Bagaimana dengan anak-anakmu? Sudahlah, jangan bicarakan itu. Margaret, jika kamu percaya padaku, ceritakan padaku. Aku benar-benar anggap kamu keluarga. Aku besarkan anakku dan menikahkannya. Tapi akhirnya, demi mertuanya, dia ambil kerja seumur hidupku. Tempat fast food kujalankan lebih 20 tahun. Dia bilang akan putus denganku kalau aku nggak serahin. Gimana dia bisa gitu? Itu kerja seumur hidupmu, itu nggak berbakti banget? Sudahlah. Mungkin ini sudah nasibku. Kayaknya nggak dikasih anak laki diandalin. Siapa bilang itu nasibmu? Jangan kerja keras banget, Margaret. Ada sesuatu yang penting, yang perlu aku bilang ke kamu. Henry, apa yang kamu lakukan? Margaret, apa kamu percaya takdir? Aku percaya. Di tengah lautan manusia yang luas ini, takdir mempertemukan kita di sini, itulah takdir. Giok ini adalah peninggalan ibuku. Hari ini, aku berikan ini padamu, Margaret. Aku ingin kamu menjadi ibu baptisku. Aku harap kamu bilang iya. Ya Tuhan, ibu baptis. Bagaimana aku bisa? Kita bahkan tidak ada hubungan darah. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Aku yang lebih diuntungkan.
Ada sesuatu yang belum pernah aku katakan padamu. Aku adalah CEO Sterling Enterprises, Henry Sterling. Sterling Enterprises, perusahaan publik terbesar di provinsi. Anakmu sendiri mungkin sudah mengecewakanmu, tapi mulai hari ini, kamu adalah ibu sejatiku. Aku akan menghormatimu dan merawatmu di hari tuamu, dan memberimu kehidupan yang baik. Anak baik, dengar kamu bilang begitu saja. Aku sangat tersentuh, tapi aku tidak bisa menerimamu sebagai anakku. Kenapa? Apa kamu meremehkanku? Gak. Aku selalu berharap memiliki anak baik sepertimu. Tapi, apa? Henry, biarkan aku jujur padamu. Aku mungkin punya kanker paru-paru. Apa? Aku hidup dengan waktu pinjaman. Setiap detik dicuri dari maut. Aku tidak ingin membebanimu. Seberapapun kondisi kesehatanmu, tolong terima aku sebagai anakmu. Lagi pula, apakah kondisimu? Sudah dipastikan? Belum pasti. Tapi aku sudah kerja di restoran puluhan tahun, menghirup asap masakan setiap hari, kanker paru-paru tidak mengejutkan. Dan akhir-akhir ini, aku batuk-batuk dan sesak napas. Aku nggak enak. Mungkin begitu. Belum pasti sampai dikonfirmasi. Bahkan jika itu benar, kedokteran sudah sangat maju sekarang. Selalu ada jalan. Paling buruk, bahkan jika tidak bisa disembuhkan, aku akan menghabiskan sisa waktuku di sisimu, dan tidak akan membiarkanmu sendirian. Kamu konyol. Halo? Hubungin aku dengan rumah sakit terbaik di sini sekarang. Pesan spesialis top, Tuan Sterling, Anda merasa tidak enak, bukan aku. Aku butuh pemeriksaan lengkap paru-paru seseorang penting. Sesegera mungkin. Bagaimana kalau ini beneran? Margaret. Aku di sini, jangan takut. Aku di belakangmu. Ibu Miller, ada di sini? Silakan datang ke ruang periksa. Ya Tuhan, kau benar-benar memberiku kesempatan lagi? Ibu Miller, selamat. Hasil sebelumnya memastikan itu salah diagnosis. Salah diagnosis? Maksudmu aku nggak kena kanker? Benar. Ibu memang punya gangguan paru ringan, bertahun-tahun menghirup asap masakan menyebabkan bronkitis kronis. Tapi tidak ada tanda kanker. Tidak ada penanda tumor juga. Perbanyak istirahat, dan minum obat. Tapi laporan rumah sakit itu jelas bilang. Kami membandingkan laporan itu. Hasilnya benar-benar tidak konsisten dengan kondisi ibu. Kemungkinan besar, sampel ibu tertukar dengan sampel orang lain. Luar biasa. Syukur Tuhan. Margaret, ini luar biasa. Kamu baik-baik saja. Kamu beneran baik-baik saja. Apa yang kau pikirkan, Margaret? Setelah semua ini, aku akhirnya paham. Dalam hidup ini, segala yang surga beri adalah anugerah, baik atau buruk. Contohnya, restoranku. Jika restoran itu tak diambil dariku, jika aku tak alami diagnosis salah ngeri, aku tidak akan kehilangan harapan dan pergi ke panti jompo. Aku juga tak akan bertemu anak sebaik ini. Margaret, sejak ayahku meninggal muda, dan ibuku meninggal dunia, aku tak pernah rasa hangat keluarga lagi. Aku bangun perusahaanku dari nol sendiri, tapi aku selalu merasa hampa di dalam. Untungnya, aku punya kamu sekarang, Margaret. Pepatah apa lagi, kemunduran bisa jadi lebih baik. Teman-teman, ayo coba. Diskon gede hari ini, cuma $5 per porsi. $5. Ayo makan. Setelah menipu orang seperti itu, sekarang jadi $5 per porsi, gratis pun aku nggak mau makan. Mereka mau bangkrut. Sekarang mereka panik. Kemana saja kamu sebelumnya? Kamu begitu sombong mengusir ibumu sendiri. Tidak tahu malu. Kenapa kamu berteriak? Suaramu serak, dan tidak ada yang datang. Memalukan sekali. Halo, Tuan. Linda, sewa jatuh tempo besok. Kamu siap bayar 6 bulan di muka? Pak, bisnis lagi sepi belakangan ini. Bisa beri kami waktu beberapa hari, saya akan ganti segera. Simpan saja. Pemilik sebelumnya menjalankan tempat ini bertahun-tahun. Dia tidak pernah telat bayar sewa sehari pun. Jangan harap belas kasihan akan berhasil.
Besok, sewa 6 bulan harus lunas. Kurang 1 sen, tempat ini saya ambil kembali. Kamu keluar. Sekarang juga. Kamu dengar itu? Sewa jatuh tempo. Cari uangnya. Aku tidak punya uang. Tempat ini tidak menghasilkan uang sepeser pun belakangan ini dan aku menanggung biaya hidupmu. Aku tidak peduli. Aku nggak punya uang. Kalau kamu tidak bisa mendapatkannya, tutup tempat reyot ini. Baik, aku akan minta ke ibuku, dia pasti punya tabungan rahasia. Aku sibuk. Urus sendiri. Itu tidak mungkin. Ibuku benar-benar tidak mau bantu aku? Dasar pecundang tidak berguna. Aku tidak seharusnya membiarkan putriku menikah denganmu. Tetangga, semuanya? Kami salah sebelumnya. Silakan, dengan harga murah ini, masuk dan makanlah. Kami beri minuman gratis. Minuman gratis. Ayo masuk dan makan. Aku bodoh sekali. Bagaimana aku bisa percaya pada kebohongan Clara dan mengusir ibuku? Seandainya ibuku masih di sini, kenapa semua jadi begini parah? Margaret, kesalahan diagnosis sudah diklarifikasi. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana apa yang kupunya? Kedai makanku hilang. Dan di usiaku apalagi yang bisa kuperbuat? Jangan bilang begitu. Aku sudah mencicipi makananmu. Kamu memang terlahir menjadi koki? Kamu sungguh mau menyerah kerja keras puluhan tahun? Pilihan apa yang kupunya? Kedai makannya hilang, tapi keahlianmu masih ada. Ingat waktu kamu masak untuk lansia, melihat mereka makan dengan bahagia, matamu penuh sukacita. Jangan menyerah pada apa yang kamu cintai hanya karena keluarga menyakitimu. Sayang sekali, karena kamu tidak bisa, mulai lagi. Selama keahlianmu masih ada, orang akan selalu datang. Henry, kau benar. Kedai makanku hilang, tapi aku masih di sini, keahlianku masih ada. Selama aku pergi, banyak pelanggan tetap menelepon tanya kapan aku balik. Tak bisa mengecewakan mereka. Bagaimana kamu mulai lagi? Gemen. Udah tahu yang harus kulakukan. Makanan apa yang kau jual? Itu beracun. Putriku makan makanan cepat sajimu baru sekali kemarin, dan akhirnya muntah dan diare. Dia dilarikan ke UGD tadi malam. Dan suamiku diinfus di rumah sakit. Gastroenteritis bakteri, semua dari makananmu yang kotor. Kamu harus jelaskan ini hari ini. Jangan menuduh palsu. Makanan kami bersih. Siapa tahu makanan kotor apa yang kau makan di luar sebelum datang ke sini untuk menipuku. Lihat ini, dapur ini lebih kotor dari kandang. Saya baru makan di sini sekali kemarin, dan sejak itu saya diare. Separuh rekan kerja saya sakit hari ini. Mereka semua makan di sini. Lihat talenan itu, dan sayuran busuk itu. Bayar biaya pengobatan kami, atau kami laporkan ke polisi. Bayar biaya medis kami. Bayar saja biaya pengobatan kami. Bapak, Ibu, mari kita bicarakan baik-baik. Tolong, kita bicarakan baik-baik. Kami akan ganti rugi. Kami juga tanggung biaya medisnya. Tolong jangan panggil polisi. Kenapa kalian teriak-teriak? Sewa jatuh tempo hari ini. 6 bulan, tak kurang sepeser pun. Pak pemilik sewa, Bapak lihat sendiri keadaannya kacau. Bisa beri kami waktu beberapa hari lagi. Jangan cari-cari alasan. Aku menyewakan tempat ini agar kalian mengelolanya dengan benar, bukan bikin masalah buatku. Kalau tak bisa bayar hari ini, kemasi barang kalian dan pergi sekarang. Bau apa itu? Wangi sekali. Aneh sekali. Dari mana asal bau enak ini? Teman-teman, jangan buang waktu di sini. Ada kedai baru buka di seberang jalan, makanannya bersih dan murah, porsinya juga banyak dan kenyang, dan baunya luar biasa enak. Sepertinya makan siang kita aman lagi. Benarkah? Ayo kita lihat. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa yang berani-beraninya?
Saat kita sedang tertimpa masalah, buka kedai tepat di seberang kita. Bukankah ini berniat mencuri pelanggan kita? Tentu saja. Mereka sengaja mengganggu kita. Ayo kita lihat. Siapa yang nekat? Akan kubalikan kedai itu sendiri. Apa-apaan? Ibu? Kenapa ibu di sini? Bu Margaret, akhirnya kembali. Kami kangen masakan ibu banget, selama ibu pergi. Persis. Sejak ganti pemilik. Makanan mereka jadi nggak layak dimakan. Ada yang asam, ada yang busuk. Semua orang berakhir di rumah sakit. Mereka benar-benar nggak punya hati. Margaret. Sekarang ibu sudah bangkit kembali, kami akhirnya bisa lega. Siapa yang nggak tahu masakan ibu enak? Kami akan kesini tiap hari mulai sekarang. Maaf sudah bikin semua orang repot. Kasih ekstra 1 sendok daging buat semua. Mulai sekarang, saya janji kalian dapat makanan panas dan bersih setiap hari. Luar biasa. Makasih, Margaret. Ibu, apa sih yang ibu lakukan? Ibu nggak lihat aku sibuk? Minggir, jangan tunda semua orang. Sibuk ngapain? Kamu di mana saja selama ini? Ibu telepon kamu berkali-kali, dan kamu tidak pernah angkat. Aku udah SMS kamu bilang aku ada urusan. Jadi sekarang kamu ingat aku ibumu? Yang katanya urusan kamu itu adalah bikin warung ini tanpa bilang? Maksudmu apa? Apa kamu sengaja bikin masalah buat kami? Lihat, aku udah tahu. Pantas saja bisnis kita makin parah. Jadi beneran ada yang sabotase kita. Bu Miller, ibu kasih restoran itu ke saya. Kalau ibu nggak puas, ibu bisa bilang, ibu pura-pura baik hati. Lalu bikin warung jelek ini di belakang kami. Apa ibu cuma bikin masalah buat kami? Aku, sengaja? Ibu benar-benar sengaja. Ibu tahu kami di seberang jalan, tapi ibu maksa jual fast food di sini, bikin semua pelanggan kami kabur. Sebenarnya ibu mau apa? Dasar nenek nggak tahu malu, sengaja sabotase keluarga sendiri. Ibu harus kasih aku penjelasan hari ini. Nih, makanlah. Kamu kelihatan capek. Makasih, Margaret. Hei, kamu tuli atau bisu? Aku ngomong sama kamu, kamu nggak punya telinga, kamu udah selesai? Kalau gitu, pergi. Kamu mengganggu bisnisku. Ma, apa kamu harus gini? Kalau kamu jualan di sini, gimana sama restoran Ibu Clara? Kamu sengaja bikin kita malu? Bikin kamu malu? Ethan, aku nggak mau ribut, tapi karena kamu nggak mau diam, aku akan tegaskan dengan jelas. Silakan. Ayo dengar alasan apa yang kamu karang. Pertama, aku kelola warung ini untuk cari nafkah halal pakai keahlianku. Aku nggak mencuri atau merampok siapapun. Aku nggak salah. Bener. Masakan Margaret terkenal di sini. Beda sama orang lain, yang merusak restoran bagus banget sampai anjing ogah makan di sana. Kedua, ini jalan umum. Kamu nggak punya. Tidak ada hukum yang bilang aku nggak bisa jualan di sini. Makananku bersih dan murah. Kalau tetangga pilih makan di sini, itu pilihan mereka. Itu cara kerja pasar. Kamu memelintir fakta. Dan akhirnya, poin yang paling penting. Saat kamu memaksaku untuk ngasih restoran, apa kamu tanya apa aku mau? Enggak, kamu enggak. Kalau kamu nggak butuh izin aku untuk buat keputusan itu dulu, aku nggak butuh izinmu sekarang untuk jualan pakai keahlianku sendiri. Nggak peduli apapun, kita tetap keluarga. Kamu ibuku, dan dia ibu mertuaku. Sekarang kamu jualan tepat di seberang dari restorannya buat curi bisnisnya. Bener? Kamu bikin kita malu. Semua bakal ketawain kita. Keluarga. Ethan, sekarang kamu mau bicara soal keluarga? Waktu kamu mau restoran itu dan ancam mau buang aku, kenapa kamu nggak ingat kita ini keluarga? Waktu kamu paksa aku kasih satu-satunya peninggalan ayahmu, kenapa kamu nggak ingat aku ibumu sendiri yang kerja keras besarkan kamu? Aku nggak. Keluarga nggak berarti apa-apa bagimu dulu. Sekarang kamu tiba-tiba ingat itu cuma buat bikin aku merasa bersalah. Terlambat. Kenapa terus mengungkit masa lalu? Itu semua sudah masa lalu. Tepat sekali. Kenapa terus mengungkit masa lalu? Berapa kali aku meneleponmu? Restorannya dalam masalah. Bisnisnya akan bangkrut. Kau ibuku sendiri. Bagaimana kau tega mengabaikan satu panggilan pun? Bagaimana kau bisa diam saja? Dan tak berbuat apa-apa. Dan sekarang lihat dirimu. Kau bahkan buka restoran di seberang restoranku.
Kau benar-benar ingin mempermalukanku? Sampai akhir kan? Seumur hidupku, aku bekerja keras dan jujur. Aku tak pernah menyakiti siapapun. Aku tidak melakukan banyak hal yang kusesali. Tapi penyesalan terbesarku adalah membesarkanmu menjadi seperti sekarang. Egois dan serakah, tanpa rasa terima kasih, selalu hanya fokus pada keluhanmu sendiri. Apa yang kau katakan? Apa yang aku lakukan? Aku lakukan semua ini untuk keluarga. Untuk istri dan anak-anakku. Apa kesalahanku? Aku pikir setelah beberapa bulan membiarkanmu menabrak beberapa tembok, kau akan belajar dari kesalahanmu dan tumbuh dewasa. Tapi sekarang kulihat, kau masih belum belajar apa-apa. Tapi biarlah, kau punya keluarga dan karier. Kau sudah dewasa sekarang. Aku tidak lagi berharap mengubahmu. Mulai sekarang, kau akan menjalani hidupmu dan aku akan menjalani hidupku. Nah, tolong minggir dari jalanku. Jangan campuri urusanku. Maksudmu apa sebenarnya? Apa maksudmu? Aku akan hidup sendiri, kau ibuku. Bagaimana kau bisa meninggalkanku begitu saja? Kau, kesini? Sentuh dia, kau akan menyesal. Brenda, kenapa kau ikut campur? Ini urusan keluarga. Ah, ayolah. Urusan keluarga apa? Dasar bajingan tak berperasaan. Mengusir ibumu sendiri belum cukup, sekarang kau berani main tangan. Kau punya hati nurani sama sekali. Ethan, coba periksa hatimu, tanyakan pada dirimu. Apa kamu masih manusia? Ayahmu meninggal muda. Margaret membesarkanmu sendiri, menjadi ibu dan ayah sekaligus. Dia bekerja siang malam di restoran itu. Dan untuk siapa? Untuk membesarkanmu, dan membantumu memulai keluarga. Kamu, diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Ethan, ibumu memberimu segala yang sudah dia usahakan. Dan kamu menikah dan melupakan ibumu, membiarkan istrimu menghasutmu. Kamu memaksa ibumu keluar dari restorannya sendiri dan menyerahkannya kepada ibu mertuamu. Sekarang kau menghancurkan tempat itu, tapi kamu berani menyalahkan ibumu? Apa kamu tidak punya malu? Aku hanya memikirkan seluruh keluarga. Seluruh keluarga? Berani-beraninya kamu bilang begitu? Bukankah ibumu juga keluarga? Saat kamu mengusirnya dan mengirimnya ke panti jompo, apakah kamu peduli dia hidup atau mati? Kalau dia tidak seberuntung itu, mungkin dia sudah tidak hidup lagi. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Benar. Anakku ini. Aku telah menanggung segala penderitaan. Brenda benar. Kami yang lain tidak buta. Kami juga punya hati. Siapapun bisa melihat betapa beratnya 20 tahun terakhir ini bagi Margaret. Kamu buta, tuli juga, lihat sendiri, cium. Makanan Margaret berkilau karena minyaknya, dan aromanya tercium sampai setengah blok. Dan lihat apa yang dibuat ibu mertuamu. Rasanya terlalu asin atau terlalu hambar. Dia bahkan membakar sayurannya sampai hitam. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Mereka sangat berbeda. Itu nggak berlebihan. Bagaimana tidak, pelanggan tetap kami masih bisa merasakan enak. Kita semua tahu makanan siapa yang harus dipilih. Porsi Margaret besar, piringnya penuh, dan dia hanya mematok $6. Dia benar-benar peduli, dan khawatir kami tidak kenyang. Sekarang lihat tempatmu. Pertama, harganya naik, dan porsinya hanya cukup untuk kucing. Betul, kami masih lapar, dan ini mahal banget. Kotor sekali, dagingnya diiris setipis kertas. Masakan Margaret masih paling enak. Jangan ngelantur buat ganti topik. Ethan, kamu masih punya waktu untuk bertengkar dengan ibumu? Apa yang terjadi tadi belum selesai. Makanan ibu mertuamu membuat orang sakit. Kami butuh jawaban hari ini. Betul. Kami hampir teralihkan oleh anak ini. Kembalikan uang kami sekarang dan bayar biaya medis putriku. Jika kamu tidak menghasilkan uang hari ini, kalian berdua tidak akan kemana-mana. Jika masih tidak mau bayar, kami akan panggil polisi. Biarkan polisi yang memutuskan siapa yang benar. Oh, ayolah, ini bukan salahku. Kami juga korban. Kami juga bayar untuk inventaris itu. Toko ini hampir bangkrut. Bagaimana mungkin kami bisa membayar kalian? Takut sekarang. Saat kamu membuli ibumu, bukankah kamu dulu sangat berani? Ethan, aku membesarkanmu, mengajarkanmu benar dan salah, dan berharap kamu sukses. Tapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak bisa belajar rasa paling dasar tanggung jawab atau kesopanan. Bagaimana aku bisa membantu kamu sekarang? Aku sudah lebih dari cukup untukmu. Uang ganti rugi dan biaya medis nggak cukup. Suamiku makan makanan kotor kamu dan akhirnya muntah dan diare. Dia dirawat di rumah sakit 2 hari. Dia tidak bisa bekerja sama sekali. Kamu harus menanggung upahnya yang hilang juga. Betul, dan upah yang hilang juga. Ayahku juga sakit karena itu. Dia cuti karenanya. Dan gajinya dipotong. Bayar sekarang, serahkan uangnya. Ini bukan masalahku.
Aku cuma wanita tua kampung yang gak tahu apa-apa. Ethan, kamu menantuku. Kamu minta aku mengelola tempat ini. Sekarang ada masalah. Kamu harus menyelesaikannya untukku. Kamu gak bisa tinggalkan aku sampai mati. Margaret, lihat kekacauan ini. Bencana sekali. Kamu sudah menyewa tokoku selama lebih dari 20 tahun. Kapan kamu pernah bikin masalah sebanyak ini? Kalau bukan karena kamu, aku sudah usir mereka dari dulu. Maaf, kamu harus melihat ini. Rumah makan ini udah nggak ada urusanku lagi. Ethan, kalau bukan karena ibumu, aku akan suruh orang melemparmu keluar dengan semua barangmu sekarang. Karena sudah begini, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Bayar saja padaku sewa yang kamu hutang segera. Aku nggak akan ambil balik rumah makan ini. Kalau kamu tidak bisa bayar, Bayar kami. Ganti rugi kami. jangan dorong aku. Tolong, jangan dorong aku. Aku sungguh nggak punya uang. Bu, kamu mau anakmu terpojok? Tolong, bantu aku cari jalan keluar. Bu, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meledak padamu. Tapi seburuk apapun perbuatanku, aku tetaplah anakmu sendiri, darah dagingmu kan? Apa kau benar-benar bisa diam saja dan melihat mereka menghancurkanku? Bu, kau harus membantuku. Kau harus membantuku apapun yang terjadi. Membantumu? Ethan, sepanjang hidupmu, bukankah aku sudah cukup membantumu? Bagaimana aku bisa membantu dengan ini? Makananmu membuat orang sakit, itu faktanya. Kamu berhutang sewa pada tuan tanah, itu juga faktanya. Membayar mereka itu sudah seharusnya. Bu, Kenapa memihak orang luar? Aku anakmu. jika kau tidak mau membantuku, baiklah. Tapi kenapa kau memihak mereka? Tepat sekali, Ibu Miller. Kenapa ibu tidak membela keluarga sendiri? Kenapa membantu orang luar mengusir kami sekarang? Apa kau mau menghancurkan kami? Tutup mulutmu. Perempuan tua, kau yang merusak rumah makan dan masih berani bicara? Baiklah, karena kau pikir kami harus membayar, beri aku uangnya, bayarkan untukku. Memberimu uang? Dari mana? Tabungan hidupku, bahkan rumah makanku. Aku memberimu segalanya. Yang terburuk, Bu, bukankah kau punya rumah tua itu? Kita bisa menjualnya. Maka kita akan punya uang, Kita bisa membayar mereka. dan dengan sisanya, kita bisa. Diam, Bu, Kau memukulku? Ibu pukulku? di depan semua orang ini, Selama ini, ibu tak pernah sentuh aku. bahkan satu jari pun. Sekarang, demi orang luar, kamu pukul aku? betul, aku pukulmu. Aku harusnya tamparmu dari dulu. Aku menyesal. Menunggu selama ini. Jika aku tahu betapa bajingannya, kamu saat ayahmu meninggal, aku harusnya buat kamu berlutut di kuburnya dan tundukkan kepalamu. Tanyakan padanya, bagaimana keluarga Miller membesarkan anak yang amat memalukan. Gimana aku bajingan? Gimana aku tak berbakti? Kamu berani tanya? Rumah tua itu. Aku tinggal di sana puluhan tahun. Ayahmu dan aku menikah di rumah itu. Kamu paksa aku kasih restoran, dan itu belum cukup. Sekarang kamu mau ambil hal terakhir yang tersisa untuk hidup. Ethan, apa kamu ini manusia? Apa kamu tahu seberapa ibu korbankan untukmu? Apa kamu mau bikin dia sampai mati? Kamu nggak punya hati? Apa lagi yang bisa kubuat? Mereka tak beri pilihan. Kalau aku nggak jual rumah, gimana bayar? Betul, Bu Miller. Ethan lakukan ini demi keluarga. Lagi pula, rumah cuma properti, tapi orang hidup. Aku menolak percaya bahwa jika ayah masih hidup, Dia akan diam. Lihat anaknya sendiri tidak bisa bayar dan masuk penjara. daripada jual rumah tua. Dia setuju, pasti. Diam. Aku bilang diam. Kamu bajingan tak tahu syukur. Kamu tak boleh sebut ayahmu. Kalau dia lihat kamu sekarang, bersikap seperti pengecut, dia tak akan tenang. Kamu mau 30? Kamu bikin kacau ini. Tanggung sendiri. Kamu cuma komplot lawan aku, demi sisa terakhirku. Kenapa kamu nggak jual rumahmu? Rumahku masih kredit. Lagi pula, kalau aku jual, Clara, aku, dan anak kita tinggal di mana? Apa kita harus tidur di jalan? Baik. Ethan, biarkan aku perjelas ini. Kalau mau jual rumah tuaku, baik, kamu harus lewati mayatku. Selagi aku masih hidup, kamu lupakan saja. Ibu, kamu sudah berubah. Benar-benar berubah. Dulu kamu selalu nurut sama aku. Kamu sekarang bersekongkol sama orang luar. Untuk bully anakmu sendiri. Kamu paksa aku begini, Ethan. Tanya dirimu dengan jujur. Aku yang berubah. Atau kamu tidak pernah punya hati nurani?
Hari ini, biar aku perjelas. Aku memberimu setengah hidup dari kerja keras. Semuanya. Aku sudah lebih dari cukup untukmu. Aku tidak punya kewajiban untuk membersihkan kekacauanmu lagi. Cukup bicara. Ayo panggil polisi. Biarkan mereka menanganinya. Betul, panggil polisi. Panggil polisi. Penjara akan mengajarinya pelajaran. Jangan panggil polisi. Kalian semua, tolong. Ibu-ibu dan bapak-bapak, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Beri kesempatan? Banyak tetangga keracunan makananmu. Siapa kasih kami kesempatan? Hanya 2 hari. Tolong, aku mohon, beri aku 2 hari lagi. Dalam 2 hari, aku punya semua uang untuk membayar semua orang. Jika aku tidak bisa, kalian bisa panggil polisi tangkap aku. Margaret, Tetangga dan teman, pelanggan tetapku. Apapun yang salah, itu salahku. Aku gagal mendidik anakku dengan benar. Aku buat kalian menderita. Margaret, ini bukan urusanmu. Kami tahu apa yang kami lakukan. Sebagai ibunya, saya minta Anda untuk mengampuninya sekali lagi. Tolong, demi puluhan tahun kita bertetangga, berikanlah perempuan tua ini satu kebaikan terakhir. Cuma beri dia 2 hari lagi. Ini terakhir yang kulakukan buat anakku yang tak bersyukur. Kalau Margaret bilang gitu, kami tunggu 2 hari lagi. Kalau dia gak bayar dalam 2 hari, gak ampun lagi. Demi Margaret, kami percaya kamu. Sekali lagi. 2 hari. Benar, 2 hari. Maaf. Maaf kalian semua harus lihat itu. Semuanya, tolong pulang. Ayo. Ibumu kejam banget. Dia membuatmu berlutut di depan semua orang itu. Dia ingin mempermalukanmu. Dia sengaja melakukannya. Dia pura-pura untuk para pecundang miskin itu. Dia mengorbankanku supaya dirinya seperti orang suci, dia membuatku jadi bahan tertawaan. Baik saja. Kalau aku nggak jadi anakmu lagi, berarti kamu bukan ibuku lagi. Kamu perempuan tua menyedihkan. Tunggu saja, aku akan balas dendam padamu cepat atau lambat. Apa? Ada apa? Dia? Kok dia bisa naik mobil seperti itu? Nenek tua itu. Dia ngapain di belakangku? Ibu, gimana hari pertamamu kembali di warung? Kamu kelihatan capek banget. Warungnya baik-baik saja. Tetangga lama kembali. Usahanya bagus. Hanya saja, kamu ketemu Ethan. Anakmu? Dia ganggu kamu lagi? Dia dan ibu mertuanya mengganti semua bahan dengan yang murah dan jelek. Beberapa pelanggan tetap sakit dan mengancam akan menelepon polisi. Aku benar-benar dipermalukan. Aku mohon ampun sama mereka, jadi mereka memberinya waktu beberapa hari. Ini keterlaluan. Dia menghancurkan reputasimu, dan sekarang dia memperburuk keadaan, menyebabkan kekacauan besar. Ibu, kamu terlalu baik hati. Dia masih dagingku dan darahku sendiri. Anggap ini hal terakhir yang akan aku lakukan untuknya. Mulai sekarang, apapun yang dia lakukan, itu bukan urusanku lagi. Ibu, biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah merawat dirimu dengan baik. Berhenti khawatir tentang semua ini. Biarkan aku mengajakmu makan malam biar kamu santai. Henry, ini terlalu berlebihan. Aku sudah hidup puluhan tahun dan belum pernah makan di tempat semewah ini. Itu karena mama hampir seumur hidup berjuang, dan tidak pernah menikmati. Sebagai anak baptis mama, aku harus membawa mama ke sini agar mama bisa menikmati hidup yang baik. Lagi pula, bukankah wajar seorang anak mentraktir mama makan enak? Ma? Aku panggil mama, tapi di hatiku, aku selalu anggap mama ibuku sendiri. Semua penyesalan mama di masa lalu, akan aku tebus semuanya. Mulai sekarang, santai saja, dan nikmati dimanja. Henry. Ma, coba sup matsutake ini. Ma, coba juga ikan kerapu macan ini. Ini sangat segar, dan ini, Buddha jumps over the wall.
Ini bagus untuk kulit mama. Cukup, Henry. Kamu menumpuk terlalu banyak di mangkukku, aku belum pernah makan semewah ini seumur hidupku. Aku senang mama suka. Mama hampir seumur hidup banting tulang untuk anak dan keluarga mama, tidak pernah nikmati satu hari baik pun. Sekarang, aku mama suka. Sekarang giliran mama nikmati hidup. Memiliki kamu sebagai anak baptisku sudah lebih dari yang bisa ku minta. Ibu, sejujurnya, jualan di lapak pinggir jalan di bawah angin dan terik matahari itu terlalu berat. Ibu semakin tua. Ibu perlu jaga kesehatan. Kalau ibu masih mau melakukan sesuatu, aku bisa bantu. Henry, aku paham kebaikanmu, aku tahu betapa hebat dirimu, dengan satu kata, kamu bisa pastikan aku tidak kekurangan apapun. Tapi aku ingin berdiri sendiri. Separuh pertama hidupku kuhabiskan untuk orang lain, menjaga restoran kecil itu dan merawat Ethan. Dan akhirnya, aku tak bisa mempertahankan apapun. Sekarang semua sudah hilang, aku justru bebas. Terus kenapa kalau aku makin tua? Terus kenapa kalau hidup susah? Dengan kedua tanganku, aku tunjukkan ke semua orang, dan ingatkan diriku bahwa Margaret Miller belum tua, aku baik-baik aja. Ibu benar, pikiranku terlalu sempit, apapun yang ibu mau lakukan, aku dukung ibu sepenuhnya. Bilang saja, dan aku selalu di belakangmu. Nih, biaya medis, gaji hilang, semua ada, setiap sen. Untuk menutupi ini, mobilku pun kujual. Kamu emang berutang ini sama kami? Kami nggak laporin kamu hanya karena menghormati kebaikan hati ibumu. Ethan, belajarlah bersyukur. Hidup jujur dari sekarang, dan berhenti menyakiti ibumu. Di tanganmu, restoran ini benar-benar hancur. Ayo semuanya, ayo kita ke seberang jalan, makan di warung Margaret. Setidaknya, makanannya aman. Bener banget, aku nggak balik walau kau bayar. Ayo, menjual mobil rongsok itu hampir nggak dapat apa-apa. Kamu pecundang nggak guna. Kamu aja nggak bisa urus warung kecil, membuatku ikut susah. Bisa diam nggak? Diam? Lihat saja dirimu. Lihat ibumu. Dia sengaja lakukan ini. Dia tahu warung kita bakal gagal. Dia jualan di seberang jalan dan menolak pindah. Dia cuma mau lihat kita merugi dan tampak bodoh. Sekarang dia mungkin puas diam-diam. Nenek tua itu jahat banget, bah. Cuma lapak pinggir jalan murah. Apa yang perlu dibanggakan? Terjebak angin dan panas. Bahkan tanpa atap, dia sama aja kayak pengemis. Aku mau lihat. Berapa lama tulang tuanya tahan? 1, 2. Bisnis akhir-akhir ini lebih baik dari yang kuduga. Henry, lihat ini. Tambahkan ini ke dalamnya, dan itu sudah cukup. Itu seharusnya cukup untuk menyewa toko kecil. Sudah kuduga. Mama, kamu pasti bisa. Masakanmu dan karaktermu, kemanapun kau pergi, akan selalu bersinar. Untungnya, para tetangga. Lalu, jika kamu menyewa restoran, kamu masih mencari di sekitar sini, tempat baru mungkin membawa awal yang baru. Kita tetap tinggal. Kita cari di sekitar. Pelanggan lama itu sudah makan masakanku sebagian besar hidup mereka. Mereka bukan lagi pelanggan. Mereka lebih seperti keluarga. Waktu aku terpuruk, mereka datang mendukung kios kecilku. Kebaikan itu harus kuingat. Kalau restorannya dekat, lebih mudah mereka datang makan. Aku mengerti. Mama. Margaret, tempat ini benar-benar bagus, luas dan terang, dan tidak jauh dari tempat lamamu. Memang, lokasi ini bagus sekali. Pelanggan tetapmu bisa ke sini dengan mudah. Lihat dirimu sekarang. Kamu terlihat jauh lebih baik. Dibandingkan sebelumnya, kamu seperti orang baru. Margaret, kamu akhirnya mendapatkan akhir bahagiamu. Beberapa waktu lalu, kami pikir kamu terkena kanker paru-paru yang mematikan. Ternyata itu hanya alarm palsu. Dan sekarang lihat dirimu. Kamu tinggalkan keluarga tak tahu terima kasih itu, dan bahkan punya CEO sebagai anak angkatmu. Apa ku bilang? Orang baik dapat ganjaran. Hari terbaikmu masih di depan. Dengar dirimu. Bisa memanggil Henry sebagai anakku benar-benar berkat dari surga. Tapi, Margaret, aku selalu penasaran sesuatu. Anak angkatmu kaya raya. Jika kamu ingin membuka toko, kenapa tidak kamu suruh dia membelikanmu toko yang besar? Kenapa kamu masih harus menghemat-hemat? Brenda, jangan bilang gitu. Aku terima Henry, karena dia berhati baik dan berbakti. Aku hargai dia karena dia sendiri, bukan karena uangnya. Lagi pula,
Jalanin usaha fast food adalah kerjaan hidupku. Itu keterampilan yang kuhidupi selama bertahun, dan masih kulakukan. Aku harus andalkan tanganku sendiri, dan tiap sen yang kuhasilkan sendiri. Itulah satu-satunya cara aku merasa aman. Maka aku bisa berdiri tegak. Margaret. Itulah Margaret. Di seluruh jalan ini, kaulah yang paling kuat pendiriannya dan semangat paling kuat. Baiklah. Tempat ini tampak bagus menurutku. Ayo sewa hari ini. Bekerja keras, dan buat mereka ngiler. Margaret, ini dia. Bagus sekali. Luas dan terang. Ini tempatnya. Dekat sini. Jadi tetangga lama dan langganan, yang ingin masakan rumahan saya bisa langsung mampir. Benar. Ku bilang, waktu semua tahu kamu buka restoran mereka semua girang. Aku tak pernah punya ambisi besar dalam hidup. Aku cuma mau restoran kecil begini, sajikan makanan sederhana, temui teman lama tiap hari, dan hidup tenang. Itu membuatku tenang. Bagus. Hidup harus dijalani untuk diri sendiri. Bu, kau gerak cepat, kenapa tidak tunggu timku? Henry, kenapa kau di sini? Kau sibuk kerja. Kenapa mampir? Aku datang lihat kalau bisa bantu. CEO sepertimu jangan kerja berat. Bantu ibu, kesenanganku. Kalau mau bantu, tidak perlu uang, cuma bantuan fisik. Kalau ibu bilang, aku berusaha. Bu, kau capek, duduk istirahat, aku urus sisanya. Tidak, kau di sini bersamaku, aku penuh energi. Aku rasa kita harus tutup saja. Selagi kita masih bisa menjualnya, ayo kita singkirkan saja. Kalau begini terus, kita akan kehilangan segalanya. Jual? Ethan, maksudmu apa? Jadi ibuku bekerja di sini berbulan-bulan tanpa hasil, bekerja siang malam tanpa bayaran, dan malah kehilangan uang. Sekarang kamu mau menyerah? Kenapa kamu berteriak padaku? Siapa yang terus mengomeliku hari demi hari, memaksa aku mengambil restoran ini dari ibuku untuk ibu mertuaku? Kamu bersumpah dulu bahwa mengambil restoran ini untuk ibuku akan menyelesaikan semua masalah kita. Lihat kita sekarang. Reputasi kita hancur, semua pelanggan pergi, dan kita rugi besar. Ethan, apakah kamu mengatakan ini semua salahku? Saat kita mengambil restoran ini, bukankah kamu juga setuju? Siapa lagi yang salah? Aku sudah jual mobilku untuk tutup kerugian kita. Seberapa parah ini? Apa aku jual rumah juga biar kamu senang? Ethan, brengsek, kamu cuma menyalahkanku. Apa kamu laki-laki? Berhenti bertengkar. Mimpi buruk. Kepala tuaku yang malang hampir meledak. Siapapun boleh ambil restoran jelek ini. Aku berhenti. Aku tidak tahan. Ini kuncinya. Restoran ini jadi milikmu. Bu, jangan salah paham. Lihat apa yang kau buat ke tempat ini. Sanitasinya parah, dan tempat ini berantakan. Kalau aku ambil alih, merenovasinya saja biayanya mahal banget. Kamu ngomong apa? Tempat ini sudah ada puluhan tahun. Kalau bukan karena situasi tak terduga ini, masa aku jual semurah ini sama kamu? Situasi tak terduga? Semua orang di jalan ini tahu tentang kecelakaan kecil keluargamu. Reputasimu hancur. Semua orang mengeluh kalau makananmu mahal dan tidak enak. Kamu bahkan bikin orang sakit baru-baru ini. Kalau lokasinya nggak bagus, tempat ini nggak laku dengan harga segitu. Kamu harus bersyukur aku ambil alih. Itu semua ulah Margaret Miller, perbuatan si nenek itu. Margaret Miller adalah pemilik asli tempat ini. Ku dengar dia jalani bisnis jujur. Jujur? Ayolah, dia nggak tahan lihat kita sukses. Sejak aku ambil alih, dia cemburu. Dia menyabotase kita setiap ada kesempatan, bahkan kirim orang bikin masalah di sini. Dia juga jelek-jelekin kita di mana-mana, bilang kita curang. Bilang, mertua macam apa yang kayak gitu? Dia jahat banget. Beneran? Kenapa aku bohong sama kamu? Dia hancurin tempat ini buat kita. Perempuan kejam itu. Suara berisik apa itu? Ada apa di seberang jalan? Rame banget. Siapa tahu? Mungkin ada restoran baru buka. Ayo, kita lihat. Selamat, Margaret. Kamu akhirnya buka tempat baru. Kami sudah menunggu ini. Benar, kalau menurutku, restoran sungguhan jauh lebih baik daripada warung.
Setidaknya kamu tidak kena angin dan tidak kehujanan. Kami akan datang mendukungmu setiap hari. Ya, setiap hari. Selain tempatmu, kami tidak akan ke tempat lain. Benar. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Silakan, masuk, untuk hari pembukaan kami hari ini. Gratis semuanya. Margaret sialan. Dia menghancurkan bisnisku dan baru saja membuka restoran baru. Dia untung dari kehancuranku. Perempuan yang mengerikan. Lihat kerumunan di sana dan dengarkan tetangga-tetangga. Mereka hanya mau makan masakan Margaret. Sekarang setelah aku mengambil alih tempatmu yang jelek, bagaimana aku bisa cari uang? Aku terjebak dengan bisnis yang mati. Lupakan. Kesepakatannya batal. Kembalikan uangku. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Sudah ditandatangani hitam putih. Kau tidak bisa mundur sekarang. Beraninya kau bicara begitu. Kau menjebakku. Kau memberiku restoran yang sudah bangkrut. Untuk nipu uangku, kamu kulaporkan untuk penipuan. Oh, ayolah, temanku. Jangan terlalu marah. Kita berada di perahu yang sama persis. Kenapa aku harus menipumu? Hentikan aktingmu. Kembalikan uangku. Dengar, sejujurnya, aku punya cara bantu kamu membalas Margaret dan mengambil semua bisnisnya. Serius? Ceritakan. Masuklah. Masuk, duduk di mana saja. Henry, kamu ada perlu apa? Ibu, selamat atas restoran baru Ibu. Kamu anak yang manis. Kamu datang saja sudah cukup. Ngapain bawa oleh-oleh? Kemari, duduk dekat Ibu. Ibu, semuanya agak sibuk. Maaf, aku tidak bisa perhatikan Ibu sepenuhnya, nggak usah dipikirin. Melihat restoran Ibu, bisnisnya lebih baik dari yang kukira, aku senang sekali untuk Ibu. Sterling Enterprises akhir-akhir ini sibuk sekali, jadi aku tidak bisa hadir di peresmian. Aku minta maaf, hei. Kita kan keluarga, nggak perlu formal. Kamu sibuk kerja. Ibu mengerti. Bagus kalau kamu utamakan karier. Terima kasih sudah mengerti, Ibu. Kamu kelihatan pucat. Apa kamu melewatkan makan lagi? Kamu lapar, ya? Ketahuan. Hari ini aku cuma minum secangkir kopi. Itu nggak baik. Itu bikin sakit perut. Tunggu sini. Aku ke dapur bikin makanan favoritmu. Tumis babi dan terong rebus. Ibu akan kenyang. Makasih, Ibu. Nggak repot sama sekali. Duduk, istirahat sebentar. Makan selagi hangat. Semua favoritmu. Bu, kamu luar biasa. Masakanmu selalu penuh kejutan, bukan cuma enak, tapi yang lebih penting, kamu bisa merasakan cinta di dalamnya. Perhatian bertahun-tahun, disempurnakan seiring waktu, menenangkan, seperti rumah. Kamu tukang rayu. Itu masakan rumahan sederhana. Jangan lebay. Bu, aku udah coba makanan dari seluruh dunia, ini bukan lebay, setiap kata tulus, makan di sini bikin perut hangat, dan hatiku. Bagus, kalau gitu, makan. Masih banyak di panci. Ada apa, Henry? Nggak apa-apa, cuma hal kecil. Terong ini enak banget, aku nambah lagi. Harganya lumayan, dan rasanya lumayan. Cuma, dibanding masakan Margaret, kurang sentuhan spesialnya. Bener banget. Keahlian Margaret sungguh sulit ditandingi. Aku lebih milih jalan ekstra makan di tempat Margaret. Permisi, semuanya. Kalian terlalu pemilih? Ini cuma makanan kantin. Bisa beda seberapa? Apa dia bisa bikin ajaib? Kamu nggak ngerti. Terserah, minta bon. Sudah pergi. Keluar sini. Bukankah kamu berjanji padaku bisa mencuri bisnisnya? Lihat tempat reyot ini. Kita punya ini udah lama, dan penjualan nggak sampai sebagian kecil dari Margaret. Aku habiskan banyak uang ambil alih restoran mati ini. Kamu nggak berguna atau apa? Aku kan sudah kasih resepnya. Kamu cuma pengecut. Kok jadi salahku? Ide kamu cukup berisiko. Beli bahan yang agak layu, kualitas rendah, paling banter, pelanggan komplain. Tapi kamu yang suruh aku masukkan barang itu ke makanan. Gimana kalau ada yang sakit? Gimana kalau ada yang lapor dan kita ketahuan? Aku bisa dipenjara seumur hidup. Lihat kamu, pengecut banget. Ini kenyataannya. Warung-warung yang ramai di luar sana semuanya pakai bahan tambahan dan bubuk perasa rahasia. Tinggal tambahin bahan ini,
baunya tercium sampai 2 blok. Pelanggan pasti minta tambah terus. Tanpa sadar, mereka bakal kecanduan dan datang setiap hari. Sekuat itu, jelas dong. Coba pikir. Pelanggan datang setiap hari, dan uang mengalir masuk langsung ke kantongmu. Tanpa risiko, tanpa hasil. Kalau kamu tidak berani, gimana bisa dapat uang besar? Kamu habis banyak uang buat warung jelek ini. Dan kalau terus rugi, kamu bisa bangkrut. Beres. Aku ambil risiko ini. Bos, potongkan saya bagian ini. Saya minta yang marmernya bagus. Bos, bisa murahkan daging giling ini? Kalau enggak, juga enggak laku. Saya ambil juga keranjang sayur layu itu. Total berapa? Tentu. Olivia, beli bahan makanan? Mbak, boleh saya bilang sesuatu? Di bisnis makanan, kejujuran dan integritas itu segalanya. Bahan dasar adalah fondasi. Jangan hemat sedikit lalu rugi besar. Bukan urusanmu apa yang saya beli. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saat ipar saya mengambil alih warung itu, dia memotong biaya, merusak reputasi baiknya, dan akhirnya tutup. Saya hanya memberi peringatan baik. Jangan khawatir tentang aku, Margaret. Jangan kira bisnismu lebih baik dari bisnisku lalu kamu bisa pamer ke sini. Aku kasih tahu. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Aku punya resep rahasia sendiri. Siapa yang bisa bikin pelanggan datang terus masih harus dilihat. Mas, hari ini babi kecapnya dimasak sampai empuk. Ambil lagi ya. Tentu, Margaret. Ada apa? Apa makanan hari ini nggak cocok? Keasinan atau hambar? Nggak sama sekali, Tante. Rasanya sama. Aku cuma kurang nafsu makan. Iya, mungkin karena cuaca panas, jadi nggak bisa banyak. Santai aja. Panggil aku kalau butuh apa-apa. Kenapa ada sisa? Zhang dan anak buahnya, itu pelanggan tetap. Biasanya mereka habiskan. Ada apa ya? Resepnya masih sama. Api dan bumbunya pas. Apa karena aku makin tua? Indra perasaku sudah tidak setajam dulu. Aneh banget. Margaret, rasa makanannya sama. Tapi kenapa hari ini terasa kurang gurih? Kamu juga merasa begitu? Sejujurnya, 2 hari ini, aku terus kepikiran makanan di warung Olivia. Ya tuh, waktu Margaret tutup beberapa waktu lalu, kita nggak punya tempat lain, jadi kita makan di Olivia's. Dulu sih biasa aja, tapi akhir-akhir ini, rasa itu masih melekat di lidah. Makin dipikirin makin enak. Iya, nah itu. Susah dideskripsikan rasanya, cuma bikin ketagihan. Pengen terus. Berpikiran gini, bukannya nggak adil sama Margaret? Dia tulus banget sama kita. Pakai bahan berkualitas, puluhan tahun keahlian. Betul sih, tapi aroma itu nggak terlupakan. Coba lagi ya, sekali saja. Yuk lihat cara Olivia masak biar dapat rasa yang sekuat itu. Sebenarnya ada apa sih? Bu, kenapa restoran ini sepi banget? Di jam begini, biasanya penuh banget, sampai susah cari tempat berdiri. Henry datang. Ayo duduk. Kamu pasti capek habis kerja. Aku baru coba bikin 2 masakan baru. Cicipi. Ini luar biasa. Dagingnya empuk banget, dan sausnya gurih banget. Lebih enak dari sebelumnya. Henry, jangan cuma coba menghiburku. Aku tahu masakanku nggak enak. Bisnis makin parah setiap hari. Kita sudah kehilangan separuh lebih pelanggan tetap. Bu, aku bilang yang sebenarnya. Aku bukan cuma coba menghibur ibu, rasanya sama sekali tidak ada masalah. Tapi beberapa hari lalu, aku lihat salah satu pelanggan tetap ibu, meninggalkan separuh makanannya di piring. Aku pikir mungkin aku hanya makin tua, dan kehilangan indera perasa. Mungkin aku udah nggak bisa atur bumbu dan panasnya lagi. Jadi hari ini, aku sengaja ganti cara. Tapi tetap pelanggan makin sedikit. Mungkinkah keahlian yang selama ini aku banggakan benar-benar hilang? Aku udah makan masakan ibu bertahun-tahun.
Ini bukan masalah dengan keahlian ibu sama sekali. Bu, waktu kesini, aku lewat restoran lama ibu. Yang sekarang restoran Olivia Shaw. Antrean panjang sampai keluar pintu, dan bisnisnya sangat ramai. Aku bahkan lihat beberapa wajah yang akrab, pelanggan tetap yang dulu selalu makan di sini. Semua pelanggan tetap ibu sudah ke restoran Olivia Shaw. Kenapa masakanku kalah sama masakannya? Lihat, bisnis lagi laris, kan? Ku bilang ideku berhasil, kan? Harus kuakui, Nenek. Tentu. Dengar, bisnis itu soal beradaptasi. Gimana kalau kita tambah penyedap? Nggak bakal bunuh orang. Kuli rendahan tahu apa? Mereka cuma ngerasain rasa kuat itu dan kira kamu jago masak. Wanita Reed itu masih pakai minyak, bahan mahal kayak idiot, biayanya LBH tinggi. Punya kita LBH enak. Aku bilang, terus begini. Dan dia segera bangkrut. Bu, bikinin aku semangkuk mie, kasih telur ceplok di atas. Oke. Bu, ada sisa masakan rumahan? Apa aja, sedikit aja. Kamu pasti lapar. Makan selagi hangat. Henry, katakan sebenarnya pada ibu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Tidak apa-apa, Bu. Pekerjaan sangat sibuk, jadi aku sedikit lelah. Jangan coba-coba membodohiku. Aku mungkin sudah tua, tapi mataku masih tajam, dan pikiranku masih jernih. Wajahmu beberapa hari ini kelihatan lebih buruk daripada bisnis di rumah makanku. Bu, Henry, karena kau panggil aku ibu, kita keluarga. Jangan dipendam sendiri. Bicara padaku, kita bagi beban. Aku tidak mau kamu khawatir. Anak nakal. Kalau kamu terus menyembunyikan hal-hal seperti ini, bukankah aku akan semakin khawatir? Melihatmu berpura-pura semuanya baik-baik saja, membuatku semakin sedih. Keluarga harus jujur satu sama lain. Tidak peduli sebesar apa masalahnya, kalau kita bekerja sama, kita bisa melewatinya. Katakan pada ibu apa yang salah. Bu, perusahaan dalam masalah besar? Sebuah kesepakatan yang kami kerjakan selama 6 bulan hampir pasti jadi. Tapi sehari sebelum penandatanganan, pesaing merebutnya. Kok mereka begitu tidak bisa dipercaya? Itu bisnis. Masalahnya, untuk proyek ini, kami investasi besar di awal dan menyiapkan barang dalam jumlah besar. Sekarang mereka mundur, semua stok itu tertahan di gudang. Apakah stoknya banyak? Arus kas kami bisa terhenti karena barang yang tidak terjual ini. Perusahaan mungkin menghadapi krisis keuangan terbesar sejak didirikan. Bu, ini mungkin krisis terburuk yang pernah kuhadapi sejak mendirikan Sterling Enterprises. Aku tidak pernah membayangkan mitra sekian lama akan mengkhianatiku di saat seperti ini, menusukku dari belakang. Aku tidak mengerti dunia bisnis, atau semua lika-likunya, tapi aku harus bertanya padamu, kalau ini tidak membaik, apa yang terburuk yang bisa terjadi? Yang terburuk yang bisa terjadi? Perusahaan bisa bangkrut. Bangkrut? Oh, Henry. Hal seserius ini terjadi, dan kamu tidak memberitahuku lebih awal, kamu memendamnya sendiri berhari-hari. Bahkan pria kuat pun gak sanggup. Bu, aku tidak memberitahumu lebih awal karena aku tidak ingin membuatmu khawatir. Saat aku memintamu menjadi ibuku, aku ingin kamu menikmati hidup baik bersamaku, untuk memiliki hari-hari bahagia. Aku tidak ingin kamu hidup dalam ketakutan bersamaku. Dasar anak nakal. Lihat ibu. Nak, tanyakan pada dirimu ini, apakah aku, Margaret Miller, mengambilmu sebagai anak angkat demi uangmu? Apakah aku berharap kau membuatku kaya? Bu, aku memilihmu karena dirimu sendiri. Kamu jujur dan baik hati. Meskipun kau CEO besar, kau masih menghormati dan peduli pada wanita tua sepertiku. Lagi pula, ibu bisa bekerja dan mengurus diriku sendiri. Warung kecil ini tidak akan membuat kita kaya, tapi akan menyediakan makanan di meja kita. Aku tidak pernah berharap hidup dari kamu hanya karena aku ibumu. Kamu tidak berkata apa-apa, dan terus memaksakan diri setiap hari. Melihatmu setengah mati hanya makin membuatku khawatir. Bu, maaf. Jangan pernah sembunyikan hal dariku lagi. Seberapa besar pun, kita akan hadapi bersama. Skenario terburuk, perusahaan bangkrut. Kamu bisa jadi pelayan di warungku. Aku masih bisa menghidupimu. Sejak orang tua kandungku meninggal,
Tidak ada yang pernah peduli padaku dengan begitu tulus. Kebanyakan orang di sekitarku menginginkan reputasiku dan berkomplot untuk mendapatkan uangku. Hanya sedikit orang berharga yang benar-benar peduli padaku. Bertemu denganmu, Bu, hal paling beruntung dalam hidupku. Dia menyimpan banyak beban di dalam hatinya. Dia pasti sudah menderita menanggung semuanya sendirian. Saya ibu baptisnya. Saya harus membantunya melewati ini. Tapi saya cuma punya warung kecil. Tabungan yang saya miliki bahkan tidak akan berpengaruh pada perusahaannya. Lagi pula, bisnis di warung akhir-akhir ini sepi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah semuanya enak? Apakah semuanya enak? Saya ingin bertanya sesuatu padamu. Kita sudah bertetangga selama puluhan tahun. Jadi, katakan yang sebenarnya. Apa ada yang salah dengan makanan di warung saya? Apakah tidak sesuai seleramu? Saya perhatikan, pengunjung semakin sedikit. Margaret, tolong jangan bilang begitu. Makanan ibu paling bersih, paling murah, dan paling enak di sini. Lalu kenapa? Bilang terus terang saja. Setidaknya saya jadi tahu apa yang saya hadapi. Ini bukan salah ibu. Betul, betul. Itu tempat Olivia di ujung blok. Olivia? Beberapa waktu lalu, hanya untuk coba sesuatu yang baru, saya pergi ke sana untuk makan, dan rasanya. Saya bahkan tidak bisa menggambarkannya. Dilihat dari bahan dan daging yang dia gunakan, lidah lamaku bisa langsung tahu, rasanya tidak seenak masakan ibu. Tapi entah kenapa, rasanya tetap melekat, saya langsung ingin tambah begitu selesai. Margaret, jangan salah paham, bukan karena aku bosan dengan masakan ibu, tapi rasa itu. Maksudku, rasanya aneh banget. Apa menurutmu itu aneh? Oh, hanya itu. Tidak masalah di mana kamu makan. Setiap orang bebas memilih. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Sekarang minum supnya. Nanti dingin. Wah, ternyata Bu Miller keluar belanja bahan sendiri. Olivia, ku dengar tempatmu akhir-akhir ini sepi. Gimana rasanya? Makin parah tiap hari? Menjalankan bisnis butuh bakat. Loh, ada orang yang jalani tempat yang sama puluhan tahun tapi gak maju. Kalau tidak bisa bersaing, jangan salahkan pelanggan yang rewel. Masakanku jelas lebih enak dari masakanmu. Bahan-bahanmu sangat jelek, tapi satu gigitan masakanmu tak terlupakan. Kalau beberapa hari tidak makan, orang jadi ketagihan parah. Itu tidak masuk akal sama sekali. Aku sudah bekerja di layanan makanan setengah hidupku. Aku tahu seluk-beluknya lebih baik dari siapapun. Bahan, waktu, dan keterampilan. Semuanya penting. Sisa-sisa yang dibeli Olivia itu. Bahkan dengan masakan terbaik, mereka tidak akan pernah membuat orang menginginkannya, dan membuat orang kembali setelah satu gigitan. Pasti ada yang salah. Linda Cole. Bukankah dia kembali ke desa? Bagaimana dia bisa bersama Olivia? Mereka menyelinap di tempat sepi ini. Urusan gelap apa yang mereka lakukan? Lihat. Lihat, kan sudah kubilang. Barang ini, cukup tambahkan sedikit saja. Dan para pelanggan itu akan kecanduan seperti kehilangan akal, berlari ke restoranmu setiap hari. Ini benar-benar harta karun. Dengan barang ini, bisnis akhir-akhir ini sedang booming. Nah, itu barang bagus. Sedikit saja dari barang bagus itu. Apa yang mereka masukkan ke dalam makanan? Itu akan bertahan sementara. Dengan barang ini, kita akan bergelimang uang. Begitu kita menghasilkan uang, aku akan memastikan kamu mendapat bagianmu. Margaret, wanita tua sialan itu, lihat berapa lama restoran kumuh itu bertahan. Begitu dia tutup untuk selamanya. Semua bisnis di sekitar sini jadi milikku. Wanita tua itu, dia membuat seluruh keluarga kami menderita. Aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat untuk berlindung. Hah? Apa isi tas itu? Bumbu. Bumbu jenis apa yang bisa punya efek yang begitu ajaib dan bikin mereka bertingkah curang? Siapa? Apa itu tadi? Ada orang di sana?
Oh tidak, mereka melihatku. Cuma kucing liar. Bikin aku kaget setengah mati. Serius. Bikin aku takut setengah mati. Kukira ada yang mengikuti kita. Siapa yang mau ngikutin kita? Ayo pergi. Jangan buang waktu. Bahaya kalau ada yang lihat kita. Ya, ayo. Ada yang mencurigakan. Menambahkan bahan aneh hanya untuk membumbui makanan. Bagaimana kalau bikin orang sakit? Margaret, melamun, kamu kelihatan bingung. Masih khawatir soal bisnis? Tidak. Bukan apa-apa, Brenda. Jangan dipikirkan. Tempat Olivia. Hanya kesuksesan sesaat. Bisnis mencurigakan seperti itu tidak akan bertahan lama. Tambah sedikit saja, dan pelanggan akan ketagihan, kembali setiap hari. Kehilangan uang di bisnisku sendiri adalah masalah kecil. Tapi, jika Olivia menggunakan cara ilegal hanya untuk mencari uang, menambahkan bahan berbahaya ke makanan. Pelanggan kita semua tetangga, orang yang kita lihat setiap hari. Jika itu menyebabkan masalah kesehatan dan merusak kesehatan semua orang, itu adalah dosa yang tak termaafkan. Kau gak apa-apa? Ada apa? Sakit tenggorokan aja. Mau saya ambilkan air? Aku baik. Kau batuk darah. Brenda, cepat, tolong ambilkan segelas air hangat. Bu, ada yang salah sama makanan Anda? Masa orang yang tadinya baik-baik tiba-tiba batuk darah di sini? Kok kamu bisa bilang gitu? Semua orang di sini tahu, makanan Margaret bersih dan jujur. Zaman berubah, loh. Dulu baik-baik saja saat bisnis bagus, sekarang bisnis lagi sepi. Siapa tahu dia jadi nekat dan campur bahan jelek ke makanan cuma biar hemat uang. Ingat, aku Margaret Miller. Kalaupun warung saya bangkrut besok, walaupun saya jadi mengemis di jalan, aku tidak akan pernah melakukan hal yang sangat memalukan dan tidak jujur. Bicara itu murah. Siapa yang percaya? Kamu nggak percaya aku? Baik. Setiap bahan di warungku. Dapur. Aku akan tunjukkan sekarang. Cari saja dimanapun. Kalau masih nggak percaya, telepon polisi sekarang. Minta polisi dan petugas pangan periksa. Kalau ada yang salah, aku Margaret Miller tanggung jawab penuh. Aku bahkan rela masuk penjara. Tepat. Kami sudah makan masakan Margaret selama 10 tahun lebih. Kami nggak pernah bermasalah. Kami percaya sepenuhnya padanya. Tidak, ini nggak ada hubungannya dengan Margaret. Kayaknya aku baru kena flu beberapa hari lalu. Masih belum sembuh total. Aku sesak napas lalu mulai batuk. Ini nggak ada hubungannya dengan Margaret. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Siapa tahu itu benar? Ada yang tidak beres dengan orang ini. Oh, Mama, lagi sibuk? Kenapa Mama sendirian? Nggak ada satu pelanggan. Sayang, jangan bilang gitu. Mama baru pindah warung. Wajar bisnis lagi sepi. Lagi pula, aku dengar ada yang sakit makan di sini beberapa hari lalu. Dia batuk darah. Kalian berdua ngapain di sini? Aku cuma khawatir sama Mama. Lihat dirimu. Warungmu hampir tutup. Mama makin tua, kenapa masih lanjut? Betul, Mama. Coba lihat Mama. Mama kerja keras seumur hidup, dan Mama bahkan nggak punya tempat pensiun. Aku serius. Kalau kamu mau baik-baik, Pindahkan rumah tua itu ke namaku secepatnya. mungkin aku masih pertimbangkan. Memberi kamu makan. Ethan, apa kau lupa nama keluarga kita? Ingat apa yang diajarkan ayahmu tentang menjadi pria yang baik? Jangan pakai ayah untuk menekanku. Dia meninggal muda dan tidak meninggalkan apapun untukku. Kalau hidupku berantakan, itu salahmu. Kalau ibu dulu memberiku rumah lebih cepat, apa aku akan begini? Salahku, aku memberimu makan, mengganti popokmu, menyekolahkanmu, dan menikahkanmu. Dan begini jadinya kamu, ayahmu pasti gelisah di kuburnya karena kamu. Mama, bagaimana bisa Mama berkata begitu? Ethan hanya peduli sama Mama. Peduli sama aku? Dengan merebut satu-satunya atap yang kumiliki, biar ku beritahu sesuatu. Selama aku masih bernapas, kalian tidak akan mendapatkannya. Kau, Dasar perempuan tua. Tunggu saja.
Saat kau jadi pengemis, Jangan datang merangkak padaku. Ayo pergi. Aku lebih baik kelaparan daripada memohon bantuanmu. Henry. Masih belum menyelesaikan masalah di kantor? jauh lebih buruk dari yang kita kira. Mereka semakin mendekat. Kali ini, Sterling Enterprises mungkin bangkrut. Mama, apa ini? Henry, aku tahu perusahamu besar. Uang ini mungkin hanya setetes, tapi sedikit-sedikit pasti membantu. Ini semua uang yang kumiliki. Mama, aku tidak bisa menerimanya. Dasar anak bodoh. Kamu panggil aku mama. Kalau anaknya dalam kesulitan, tidak ada ibu yang bisa diam saja. Ambillah. Apapun yang terjadi, ini dari hati ibumu. Mama. Bu, aku nggak mungkin terima uang ini. Ibu mencari uang ini satu persatu hidangan di dapur itu. Itu seluruh dana pensiun ibu. Aku nggak akan pernah pakai tabungan hasil kerja keras ibu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Di saat seperti ini, kenapa kamu menjauh dari ibu? Yang penting bantu kamu lewati ini. Jangan khawatir, Bu. Kita belum kehabisan pilihan. Bisnis memang naik turun. Siapa tahu, mungkin berbalik. Baiklah, ibu simpan dulu untukmu. Kalau kamu nggak kuat bertahan, kamu bisa selalu datang ke ibu. Oh, iya. Apa kamu sudah tahu kenapa tokonya kehilangan pelanggan? Nggak yakin. Tapi beberapa hari lalu, aku lihat Linda dan Olivia nyelinap ke gang. Linda? Mereka lagi apa? Mereka masing-masing bawa tas penuh barang berat. Aku dengar Linda bilang gini, tambah sedikit ini ke makanan, dan pelanggan bakal balik lagi. Sejumput bikin ketagihan? Aku rasa mereka taruh sesuatu yang nggak boleh di makanan, semacam zat aditif. Kalau mereka mau serendah itu demi uang dan bikin tetangga kita sakit, itu bakal jadi bencana. Kalau itu benar, ini melampaui praktik bisnis nggak etis. Itu ilegal. Bu, kita nggak bisa pura-pura buta. Kita nggak bisa biarin Linda dan Olivia sakiti orang. Tapi kita nggak punya bukti. Mereka nggak bakal ngaku. Tapi mereka pasti bakal keceplosan. Kalau mereka pakai barang itu, pasti ada bukti di toko atau pada mereka. Kita perlu cari cara untuk membongkar siapa Olivia dan Linda sebenarnya. Kamu nggak tahu, bisnis lagi booming belakangan ini. Pelanggan ketagihan, bahkan piringnya. Mereka jilat bersih. Pasti untung besar. Henry, lihat baik-baik. Siap, Ma. Ma, lihat ini. Bau apa itu? Bau banget. Itu bukan bumbu biasa. Biar aku coba ini rasa apa sih? Ma, jangan. Kita nggak tahu isinya. Gimana kalau ibu sakit? Aku yang coba. Henry, kamu nggak apa-apa? Ini penguat rasa beracun. Ini yang Linda bilang. Sedikit saja bikin makanan baunya nggak tahan. Waktunya tutup. Aku harus siap-siap besok pagi. Kalau pelangganku sehari saja tanpa masakanku, mereka sengsara. Mereka benar-benar berani menambahkan banyak sekali bahan ini penyedap murah dalam makanan. Pantasan pelanggan terus kembali lagi. Ini pada dasarnya meracuni orang. Aku seharusnya tahu. Linda Cole tidak pernah punya hati nurani. Sekarang dia bekerja sama dengan Olivia Shaw. Dan mereka benar-benar lepas kendali. Jika semua orang di bidang jasa makanan melakukan apa yang mereka lakukan, bagaimana mungkin ada yang merasa aman makan di luar lagi? Kebanyakan orang yang makan di sini adalah buruh yang bekerja keras. Mereka sudah bekerja keras. Yang mereka inginkan hanyalah makanan hangat dan terjangkau untuk mengisi perut mereka. Tapi sekarang, mereka makan bahan tambahan. Bagaimana jika itu merusak kesehatan mereka? Jika satu orang jatuh sakit, satu keluarga ikut menderita. Almarhum suamiku dulu sering berkata, menjalankan bisnis makanan adalah soal hati nurani. Setiap sendok minyak, setiap butir beras, harus ditangani dengan jujur. Aku tidak pernah membayangkan tempat yang aku jaga selama puluhan tahun akan berakhir menjadi tempat yang menyakiti orang. Bu, ini bukan salah ibu. Kita sudah menemukan buktinya.
Kita tidak boleh membiarkan mereka menyakiti orang lain. Kita harus mengungkap rencana jahat mereka. Kita akan melaporkan mereka besok. Kita harus melaporkan mereka, ya. Tapi kita perlu menangkap mereka basah. Mereka sangat licik. Jika mereka menyembunyikan bukti, semua kerja kita akan sia-sia. Beberapa waktu lalu, bukankah ada pelanggan datang ke restoranku hanya mencari masalah? Dia mengaku makananku membuat seseorang sakit. Aku ingat, ibu cerita padaku. Sekarang kalau aku pikir-pikir, mungkin Olivia Shaw yang menjadi dalangnya. Dia ingin menghancurkan reputasiku. Mari gunakan taktiknya sendiri untuk melawannya. Ibu. Maksud ibu? Mereka tidak menggunakan penyedap rasa berbahaya itu untuk membuat makanan berbau harum. Jika suatu hari pelanggan bilang makanannya tidak berbau harum sama sekali, Ide bagus. Paksa mereka menambahkannya di tempat. Ibu, saya akan mengurusnya. Bos, kemari sebentar. Pak, ada apa? Makanannya tidak sesuai selera Anda? Apa maksudnya? Tidak sesuai selera saya? Ada apa dengan makananmu hari ini? Rasanya hambar sama sekali? Tidak mungkin. Makanan kami di sini selalu menjadi yang paling harum. Yang paling harum? Saya makan di sini minggu lalu. Baunya sangat harum, sampai tercium dari seberang jalan. Ada apa hari ini? Menghemat biaya? Tidak seharusnya. Mungkin kita terlalu sibuk hari ini. Kami lupa bumbu rahasianya. Pak, tolong tenang. Tunggu sebentar. Saya akan masak ulang untuk Anda sekarang. Saya jamin baunya akan luar biasa. Bangun. Ada pelanggan di luar bilang makanan kita tidak ada rasa sama sekali. Dia membuat keributan di restoran. Dia teriak apa? Dia mungkin mencoba memeras kita. Jangan khawatir tentang dia. Tunggu, dia bilang rasanya tidak seperti yang dulu. Aku berpikir, mungkin pagi ini. Kita lupa menambahkan bahan itu. Menyebalkan. Tambahin. Beri dia ekstra. Banjiri dia dengan rasa. Kami menerima keluhan. Ini inspeksi rutin. Siapa pemilik rumah makan ini? Kami menerima laporan terverifikasi bahwa rumah makan Anda secara ilegal menambahkan bahan tambahan rasa kimia ilegal yang tidak standar. Kami di sini untuk inspeksi rutin. Apa? Bahan tambahan kimia? Bukankah berita melaporkan ini? Itu bisa membuat orang sakit? Pantas baunya enak sekali. Jadi itu yang mereka masukkan? Omong kosong. Itu kebohongan total. Pak, dalam bisnis kami, hati nurani yang utama, kami hanya menggunakan bahan asli. Tidak ada bahan tambahan. Ada atau tidaknya bahan tambahan bukan Anda yang memutuskan. Karena kami menerima laporan, kami harus menyelidiki. Tolong bekerja sama dengan kami. Bawa kami ke dapur. Astaga. Linda tua baru saja mengeluarkan bahan tambahan untuk menuangkannya. Jika polisi menangkapnya basah, rumah makanku hancur. Pak, dapur penuh dengan lemak dan asap. Lantainya licin. Jangan kotori sepatu Anda. Kenapa tidak duduk dan minum air? Saya suruh mereka keluarkan bahan-bahannya untuk Anda lihat. Menghalangi keadilan. Ada konsekuensinya. Itu kamu. Kau pasti yang memanggil polisi. Margaret Miller. Dasar nenek tua. Kau yang panggil polisi, kan? Kau tidak tahan melihat kami sukses. Kau sengaja merusak ini. Margaret. Kamu gagal jaga tokomu sendiri, jadi kamu pakai trik kotor untuk menyakiti kami. Apa maksudmu? Apa yang kulakukan? Tetangga kita tahu kebenarannya. Tapi kamu, Olivia, jika tak ada yang kau sembunyikan, kenapa takut razia polisi? Yang tak bersalah tak perlu takut. Gak. Berhenti berpura-pura polos. Dengar, semuanya. Kalian semua sudah makan makanan Olivia sudah lama. Jadi bilang padaku. Belakangan ini, usai makan, kalian merasa haus? Atau cuma nggak enak? Batuk terus? Kamu bilang gitu? Aku iya, sih. Air tak pernah hilangkan hausku. Aku salahkan cuaca kering, aku juga. Aku batuk kering belakangan. Kukira itu flu, tapi aku tak demam, dan makanan mereka. Aku kangen kalau tak makan sehari. Seperti kecanduan. Apa itu normal? Tak ada makanan cukup enak, sampai bikin kamu begini. Kita bertetangga puluhan tahun. Kamu tahu aku orang macam apa? Kamu nggak percaya aku? Aku tak iri pada siapapun. Aku jujur nggak tahan melihat kalian buru makanan enak dan makan sampai sakit. Bu, ada apa ini? Kamu harus jelaskan. Gak, jangan dengar omongannya. Dia cuma wanita. Dia nggak tahan kita sukses. Kami cuma pakai bahan terbaik.
Belakang. Cepat. Mau kemana? Kau? Pak, kami menangkapnya basah. Dia mencoba kabur lewat belakang. Berani-beraninya kamu. Kamu tahu bahaya aditif ilegal ini buat tubuhmu. Setiap hari di berita, kebanyakan bisa bikin ketagihan dan merusak hati. Kau meracuni orang. Olivia, monster tak berperasaan. Kami datang setiap hari untuk mendukungmu. Pantasan bahan-bahannya tampak biasa saja, tapi makanan itu bikin ketagihan. Kami sakit kalau tidak makan sehari. Sekarang kami tahu kenapa kau menambahkan sampah beracun ini. Kembalikan uang, bayar biaya medis. Bukan aku. Pak, itu semua ide wanita tua itu. Dia bilang kalau kami tambahkan ini, pelanggan akan kembali lagi. Awalnya aku menolak. Dia membujukku. Aku tak tahu kenapa aku setuju. Tangkap dia, bukan aku. Dasar ular. Olivia Shaw. Omong kosong. Siapa yang tiap hari ngawasin pembukuan? Sambil tersenyum lebar. Sekarang masalah sudah datang, kamu mau timpakan semua padaku? Mana bisa? Kalau bukan karena kamu membawa barang bodong itu yang katanya tarik pelanggan, aku gak akan percaya kamu. Aku pasti buta terima cawan beracun ini. Dasar perempuan tua kikir serakah. Kamu jadi serakah coba potong biaya dan raup untung. Jangan pura-pura gak bersalah sekarang. Kalau satu jatuh, kita berdua jatuh. Kalian semua, diam. Apapun yang ingin kalian katakan, bisa diucapkan di kantor polisi. Semuanya, tenang. Kami akan selidiki ini secara tuntas dan kasih kalian semua jawaban. Ada apa? Clara, Ethan, tolong selamatkan Mama. Aku gak mau masuk penjara. Bilang sesuatu ke polisi. Olivia Shaw menjebakku. Ayo. Margaret, kami berhutang budi padamu. Kalau bukan karena kamu, kami masih akan buta, makan barang beracun ini tiap hari. Yang mana? Terima kasih, Margaret. Kita semua tetangga di sini. Bagaimana aku bisa melihat kalian ditipu? Kalau ada kesempatan, ingat untuk periksa kesehatan. Periksakan hati kamu, kesehatanmu yang utama. Tentu. Kami akan periksa besok. Ibu, semua sudah diurus, ayo kembali. Oke. Kamu, kurasa aku pernah lihat kamu di TV. Kamu, dari Sterling Enterprises, Pak Sterling. Ini aku. Pak Sterling. Kamu dan ibu mertuaku. Aku di sini untuk menjemput ibu pulang. Ya Tuhan, ibu. Masa? Dia cuma pemilik warung. Masa dia ibu baptis kamu? Kamu nggak bisa lihat nilainya. Kamu punya seorang ibu yang baik, pekerja keras, dan luar biasa. Tapi kamu memperlakukannya seperti sampah dan membuangnya. Hanya karena satu warung kecil, kau membuatnya putus asa. Ethan, iya kan? Kamu nggak tahu apa yang sudah kamu buang? Tapi jangan khawatir. Kamu akan segera mengerti. Kamu akan kehilangan dia selamanya. Orang paling berharga dalam hidupmu, ibu. Mobilnya di luar. Ayo, jangan buang satu pandangan pun pada mereka. Oke. Bukan? Sudah kubilang, udara ini luar biasa, wajah ibu makin segar setiap hari. Sudah lama aku tidak merasa sebaik ini. Hatiku terasa lebih ringan. Dan seluruh tubuhku terasa rileks. Aku juga punya kabar baik, masalah perusahaan sudah selesai semua. Krisis sudah berakhir, semuanya kembali normal. Mulai sekarang, waktuku lebih banyak. Aku rawat kamu lebih baik. Aku ajak kamu kemana-mana. Aku ganti semua yang kau lewatkan 2 kali lipat. Anak baik. Mengetahui kamu baik adalah cara terbaik menghormatiku. Jalan-jalan kayaknya asyik, tapi kamu tidak bisa pergi terlalu lama. Para tetangga pasti merindukan masakanku. Oh, kamu. Kamu memang tidak bisa diam. Omong-omong, Ethan, gimana kabarnya belakangan? Apakah dia ganggu kamu lagi? Oh, dia.
Dia nelpon aku beberapa kali. Menangis dan minta maaf. Soal membencinya. Aku ibunya. Dendam ibu tidak bertahan selamanya. Tapi apa yang terjadi kali ini membuatku melihat semuanya jelas. Setelah anak-anak dewasa, mereka harus cari jalan sendiri. Sebagai ibunya, aku tidak bisa terus melindunginya seperti dia masih kecil. Mulai sekarang, dia harus jalan sendiri dan menghadapi konsekuensinya. Soal apakah ikatan kita bisa dipulihkan lagi, itu terserah dia membuktikannya. Bu, aku senang kamu sudah menerimanya. Tapi apapun yang Ethan lakukan, aku, Henry Sterling, akan selalu menjadi anakmu. Aku tahu.